Satu, dua, tiga. Selamat malam saudara-saudara kita. Di sini kita akan membahas tentang penjelasan siapa nabi palsu menurut Alkitab. Nah, di sini kita akan dijelaskan untuk kita pahami oleh saudara kasih sejati. Nah, bagaimana untuk kita bisa paham? Mari kita mendengar penjelasan dari Pak Kasih Sejati. Silakan Pak Kasih Sejati. Oke, jadi kita akan diskusi santai atau diskusi ringan dan tapi penuh makna ya. Temanya Nabi palsu menurut Alkitab. Materinya ini belum sempurna tapi bisa disempurnakan karena saya fokuskan dari 2 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai dengan 16 ya. Jadi bukan dari secara keseluruhan. Tapi fokusnya di 2 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Di sini dikatakan ya, terutama mereka menuruti hawa nafsu karena ingin kecemaran dunia yang menghina pemerintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri sekalipun lebih kuat, lebih berkuasa daripada tidak memakai kata-kata hujat. Dan seterusnya ya, saya tidak bacakan. Tapi yang pasti itu, nabi palsu itu biasanya hidup dan ajarannya itu pasti bertentangan dengan ajaran etika, moral yang serta teladan Yesus. Itu udah pasti. Jadi untuk mencari ciri-ciri nabi palsu, bandingkan saja dia dengan Yesus dan ajaran Yesus. Kalau sudah berbeda dengan ajaran Yesus, pastikan itu nabi palsu. Siapapun itu. Ya, nabi palsu itu selalu menuntun umat masuk ke jurang kebinasaan. Jadi kita harus waspada dengan nabi-nabi palsu ini. Mengapa? Dikatakan oleh Yesus kan, barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak yang paling kecil ini, adalah lebih bagus baginya diikatkan dia batu kilangan, ditenggelamkan. Kenapa bisa demikian? Karena ajaran palsu ini, menurut saya ini lebih jahat daripada pembunuhan, bahkan lebih jahat dari perang. Kenapa saya katakan begitu? Kalau pembunuhan, itu hanya membunuh orang yang terbunuh. Setelah saya dibunuh, tinggal proses hukum. Masuk penjara, orang yang mati itu selesai urusannya. Tapi, kalau ajaran palsu, maka contoh si A menyesatkan si A, maka si A itu akan menyesatkan si A dan si B dan si C. A, B, dan C tadi menyesatkan lagi orang A, B, C, D, E, F. Akhirnya banyak sesat. Jadi sebenarnya penyesatan ini sesuatu hal yang sangat berbahaya. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspada ya. Coba kita lihat ini. Yesus berkata begini ya, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Waspada. Kenapa perlu waspada terhadap nabi-nabi palsu? Karena memang nabi palsu ini begitu menakutkan. Karena pertaruhannya adalah surga dan neraka. Itu pertaruhannya. Dan penyesatan karena ajaran palsu oleh nabi-nabi palsu, itu akan beregenerasi. Bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh tahun, bisa beratus tahun, atau bisa ribuan tahun loh. Makanya waspada. Baru dikatakan nabi palsu akan banyak muncul untuk menyesatkan sebanyak mungkin, bahkan dengan melakukan hal-hal yang menakjubkan. Oke ya. Pesan inilah yang kembali diingatkan oleh Petrus kepada gereja. Supaya gereja tetap berpegang kepada kebenaran yang sejati, ya, jadi kebenaran yang sejati, apa itu kebenaran yang sejati? Ya sudah pasti, Yesus mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup. Artinya begini, kebenaran yang sejati bagi gereja adalah ajaran Yesus, teladan Yesus, etika dan moral Yesus. Di luar daripada itu bukan kebenaran yang sejati, kebenaran duniawi. Ya, jadi harus berpegang pada kebenaran yang sejati, bertumbuh dan mengenal kebenaran, serta menolak segala yang palsu, serta menjauhkan dari guru-guru palsu. Jadi biasanya kalau ajaran-ajaran palsu ini biasanya suka membuat kitab-kitab baru, atau
mereka selalu melenceng lah. Intinya melenceng dari apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Dalam konteks ini, Petrus menyadari bahwa akibat atau upah bagi guru palsu dan mereka yang terpengaruh untuk mengikutinya sangat mengerikan sebenarnya. Jadi mengapa Yesus mengatakan waspada terhadap guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Dan ini kemudian ditegaskan oleh Petrus sebagai soko guru yang meneruskan pimpinan yang diberikan Yesus sebagai soko guru kepada para rasul. Dia mengatakan bahwa ada sangat mengerikan dampaknya. Ya, sangat mengerikan. Apa itu? Yang pertama, kebinasaan. Binasa. Digambarkan itu seperti air bah pada zaman Nuh ya. Baru disiksa pada hari penghakiman. Ini berbicara tentang api belerang, penghukuman. Baru ditangkap dan dimusnahkan. Dikatakan di sini binasa seperti binatang liar. Baru dikatakan terkutuk. Bahkan digambarkan di sini seperti babi dan anjing yang berbulu domba. Ya, jadi bukan seperti serigala, tapi babi dan anjing. Daging babi dimakan banyak orang, daging anjing juga dimakan. Tapi nabi palsu itu ya seperti inilah dia. Ya, jadi makanya dikatakan oleh Petrus di sini harus waspada dan itu meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kunci untuk mengenal guru dan nabi palsu itu apa? Tidak ada cara lain. Kita harus mengingat pesan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 15-20. Intinya di situ adalah mengenal kebenaran yang sejati atau dewasa rohani. Saya mau katakan begini ya. Bagaimana kita mendeteksi ini nabi palsu, ini ajaran palsu? Kenallah kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tahu kebenarannya Yesus, sudah pasti kita bisa menyingkirkan ajaran yang lain. Maka saya katakan orang-orang yang pernah mengaku mengenal Yesus, saya bisa pastikan mereka nggak pernah mengenal Yesus. Mungkin mereka hanya mengaku-ngaku saja. Jadi ini berbicara mengenal kebenaran sejati, tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman menghidupi kebenaran firman Allah tiap-tiap hari melalui persekutuan pribadi, kelompok, atau keluarga. Jadi maksudnya begini ya, setiap orang Kristen harus memiliki persekutuan pribadi. Kalau orang Kristen memiliki persekutuan pribadi, maka dia akan mengenal kebenaran yang sejati. Makanya orang Kristen itu harus ada persekutuan pribadinya, baca Alkitab tiap hari. Jangan kerjanya baca yang lain-lain. Atau dalam kelompok. Bisa ya, apakah kelompok gereja, apakah kelompok masyarakat, atau kelompok apa. Tetapi yang paling utama adalah keluarga. Sekarang ini kan banyak keluarga Kristen itu nggak ada ibadah keluarga. Suami istri nggak pernah berdua bersama, anak-anaknya dibiarin main handphone sendiri. Orang-orang yang atau keluarga-keluarga yang mengabaikan yang namanya persekutuan keluarga, maka rentan akan disikat oleh guru-guru palsu. Ya, jadi saya mau katakan juga sekaligus ini seramah sedikit. Kekuatan dari kita untuk menghadapi guru-guru palsu itu sebenarnya dari keluarga. Maka keluarga yang kuat tidak akan terpengaruh dengan guru-guru palsu. Tapi kalau keluarga rentan, tidak ada persekutuan akan firman Tuhan, tidak mengenal kebenaran yang sejati, makanya inilah yang bilang, Allah kita sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama dari Hong Kong. Oke, jadi yang pertama itu, tidak ada cara lain. Kita harus mengingat pesan Yesus di dalam Matius pasal 7, 15-20. Yang pertama di situ, kenal kebenaran yang sejati, miliki kebenaran yang sejati, hidupi kebenaran yang sejati. Yang kedua, melihat buah dari pengajar. Berbicara buah di sini ya, artinya begini. Doktrin yang salah akan menghasilkan kehidupan yang salah juga. Pengajaran yang sesat akan terlihat dalam cara hidup yang sesat. Contoh ya, kita melihat Paulus. Paulus, adakah ajaran dia yang salah tentang etika dan moral setelah dia bertobat? Tidak ada. Maka dipastikan dia bukan pengajar palsu. Tetapi kalau ada orang ketika dia sudah menerjunkan dirinya dalam dunia namanya pemberitaan, tapi hidupnya malah kacau balau, ini dikategorikan nabi palsu. Jadi yang kedua ini perlu ini. Makanya kalau kita mendengarkan orang mengajar, lihat dulu buah pengajar itu. Makanya kita pun yang ada di apologet ini ya harus berbuah juga. Ya, yang pertama lihat dari buahnya.
Bagaimana dia hubungannya dalam perkawinannya harus dilihat. Masa dia mengajari perkawinan yang benar begini-begini. Tapi perkawinan dia nggak beres, ya repot kok. Iya nggak? Iya kan? Mengajarkan yang gini. Tapi dia sendiri kacau balau. Ya sudah, apalagi kalau sampai dia mengajarkan yang buruk-buruk. Ya kacau balau itu. Jadi lihat buah dari pengajar itu. Etika dan moralnya, hidupnya sehari-hari, hidup keluarganya, hidup perkawinannya. Harus dilihat. Kalau itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, tidak sesuai dengan etika dan moral yang sudah ditanamkan oleh Yesus. Karena dasar atau patokan kita Kristen itu kan Yesus. Jadi kalau udah melenceng dari ajaran Yesus, jangan sungkan mengatakan, I am sorry goodbye, selamat tinggal, engkau nabi palsu. Jadi siapapun itu ya, apapun namanya, apapun gelarnya, kalau ajarannya sudah berbeda dengan Yesus dalam etika dan moral, hidupnya juga berbeda, katakan sama dia, I'm sorry. Selamat tinggal. Ya. Baru ciri utama. Sekarang kita lihat ya. Ciri utama kehidupan guru-guru palsu. Biasanya guru palsu itu hidup dalam kesombongan atas kebenaran diri sendiri. Dikatakan mereka berani menghina Allah. Makanya kalau kita masuk di apologet ini, orang yang suka menghina Yesus, menghina Roh Kudus, itu ciri-ciri ajaran palsu. Ya. Makanya kita nggak pernah menghina orang lain, kita hanya membuka data ya. Petrus menggambarkan para guru palsu itu tidak ubahnya seperti binatang yang tidak berakal. Binatang dikatakan di sini lebih memakai nalurinya daripada pikirannya. Demikian juga guru palsu itu lebih mengikuti naluri dosa mereka daripada dikontrol oleh kebenaran yang sejati. Itu ciri palsu. Jadi hanya memakai naluri, tidak memakai pikiran. Naluri itu insting. Jadi kayak, nah itu dia, kayak binatang. Oke, jadi hidup dalam kesombongan, kata-katanya pasti. Makanya itu kayak siapa meriam bambu itu kan kata-katanya wow, sombong banget. Tapi begitu diladeni, keok juga. Hidup dikuasai oleh nafsu terhadap kesenangan dunia. Ini perlu ini. Kalau dikatakan di dalam Alkitab tadi itu pesta pora, pesta-pesta, ya. Bahkan mereka melatih hati mereka seperti latihan atletik yang penuh disiplin dalam keserakahan, latihan. Ya, perbuatan mereka seperti belian, suap, ya, yang menempuh jalan kebinasaan. Ya, yang berikut, pikiran dipenuhi keserakahan dan nafsu. Wah, ini nafsu untuk kepuasan diri semata. Ini bicara nafsu ini, kawin, cerai, dan macamlah itu ya. Sudah tahulah kalian maksud saya. Jadi ini dia keserakahan. Serakah. Apapun selalu lebih banyak sama dia. Gitu ya, pengen dia semua. Sama orang lain sisa-sisa. Bila penting sama aku semua, serakah. Ya itu ciri-ciri nabi palsu itu. Ya, nafsu untuk kepuasan diri sendiri. Apa yang menjadi kesenangannya diokekan gitu ya. Kalau kamu mau itu oke, silahkan. Nanti digantikan dengan yang lebih baik, macamlah itu. Ya, akhirnya adalah kebinasaan dan penghukuman. Cinta akan kehormatan pribadi dan keuntungan jasmani yang diperoleh dengan mengorbankan kebenaran Allah. Lihat ini ya, cinta akan kehormatan pribadi. Artinya di sini nggak boleh direndahkan. Kalau direndahkan beda cerita. Nah di situ. Makanya Yesus datang itu tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri. Tapi dia mencari kehormatan untuk Bapa di surga. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid. Makanya di dalam Alkitab nggak pernah Yesus katakan, hormati aku, nggak gitu. Walaupun Yesus mengatakan di Yohanes, barang siapa menghormati Bapa, menghormati anak, barang siapa menghormati anak, menghormati Bapa. Yohanes itu. Jadi cinta akan kehormatan. Begitu disentuh sedikit, selesaikan. Nah ini ciri-ciri nabi palsu. Jadi kalau guru-guru yang benar itu, dia tidak akan mencari kehormatan untuk diri sendiri. Dia akan mencari kehormatan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, dikatakan ya. Strategi pengajar palsu ini menjerat umat. Kalau kita lihat strateginya apa? Mereka ini biasanya mencari yang lemah. Kalau lihat ya mencari yang lemah. Bayi-bayi rohani. Belum menerima makanan keras. Makanya banyak orang-orang yang ngaku-ngaku mantan Kristen itu kan bayi rohani. Belum pernah mendapatkan pengajaran. Makanya kita apologet ini kan selalu menyampaikan ajaran-ajaran yang tinggi ya, teologis, sejarah semua kita bahas di sini. Artinya ketidakstabilan rohani atau pengenalan Allah yang tidak bagus atau belum memiliki pondasi yang kuat dalam mengenal kebenaran Tuhan, ini mudah digoncangkan.
Ada pertanyaannya. Siapa Yesus? Tuhan atau manusia? Oh, Tuhan. Loh, Tuhan kok berdoa pada Tuhan? Nah, ini sudah kita jawab beberapa kali. Ini contoh, kalau orang nggak memiliki pengetahuan, nggak masih bayi rohani, belum mendapat makanan keras, makanya para pendeta kok banyak jangan hanya berkat. Ajarkan teologi, ajarkan pengajaran. Kalau hanya berkat, nanti ditimpa berkat. Akhirnya jadi lupa dengan apa yang harus dikerjakan. Oke, yang kemudian mengajak jemaat itu untuk terlibat dalam kegiatan yang mendatangkan nikmat tubuh. Oh, ini dia, ya. Termasuk hal seksual lo ya. Dan foya-foya. Makanya banyak orang jadi fanatik. Kenapa? Karena berbicara ini kegiatan menikmati kenikmatan tubuh ya. Ini dia, kenikmatan tubuh ini. Saya ganti dulu warnanya biar keren. Oke. Oh, ini. Kenikmatan tubuh ini. Ini. Jadi inilah gara-gara kenikmatan tubuh inilah banyak orang menjadi fanatik buta loh kawan-kawan. Kenikmatan tubuh. Ini ajarannya. Jadi gara-gara kenikmatan tubuh inilah maka terjadi kekacauan. Ada yang noise itu. Oke, ibadah itu berpusat pada ritual. Hah? Ibadah itu berpusat pada ritual ibadah, bukan pada relasi dan penundukan. Ini rupanya ciri-ciri ajaran palsu loh ya di dalam Alkitab. Jadi ibadah itu berpusat kepada ritualnya. Ibaratnya ya ritual ini tahu kalian maksud saya. Bukan kepada relasi. Kalau orang Kristen bukan ritualnya, relasinya. Hubungannya yang paling penting. Bukan masalah ritualnya, walaupun ritual penting ya. Tapi penekanannya adalah relasi yang benar akan melahirkan ritual yang benar. Tapi ritual yang benar belum tentu melahirkan relasi yang benar. Karena ritualnya itu hal fisik. Tapi relasi itu berbicara hati dengan hati, pikiran dengan pikiran, perasaan dengan perasaan, jiwa dengan jiwa. Itu namanya relasi. Tapi kalau ritual, contoh ya, saya bisa aja ada sama orang itu sama-sama ibaratnya melakukan ritualnya. Tapi kalau hati tak ada di situ, wah nggak beres itu. Tapi kalau relasi dengan benar, pasti ritual akan benar. Jadi ini namanya melakukan apa yang menyenangkan dan memuaskan keinginan daging mereka. Wow, dijanjikan hal-hal seksual, lain-lain. Gara-gara itu mereka akhirnya jadi fanatik buta. Waduh, ingat. Orang yang dekat dengan dirimu tidak pernah membawa kamu dekat kepada Tuhan. Itu adalah nabi palsu bagi kehidupan. Jauhilah dia. Perhatikan ini untuk pemuda-pemuda. Kalau kamu dekat dengan orang, tapi orang itu tidak membawa kamu dekat kepada Tuhan, ingat, dia itu nabi palsu buatmu. Jadi, kawan-kawan Kristen dimanapun semua, pemuda-pemuda Kristen, bergaullah dengan orang yang bisa membawa kamu dekat kepada Tuhan. Kalau itu tidak membawa kamu dekat kepada Tuhan, katakan maaf, 1000 maaf, jauhilah dia. Mudah-mudahan. Itu ya. Oke, sekarang penutup. Biar kita tutup, biar nanti langsung lanjut ya. Para pengikut Kristus harus menyadari bahwa Kristuslah satu-satunya yang mampu membebaskan dan mengukuhkan kehidupan kita. Mari kita arahkan diri kita, cinta kita, ketaatan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Sehingga tidak ada peluang bagi para penyesat untuk mendemonstrasikan kepalsuan mereka. Perhatikan, kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, maka saya katakan tolak. Kalau ada etika dan moral yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, tolak. Kalau ada janji yang tidak sesuai dengan janji Yesus, tolak. Kalau ada pribadi yang hidupnya bertolak belakang dengan apa yang sudah ditetapkan Yesus, maka katakan tolak, dan itu nabi palsu. Ya, itu tegas. Jadi kita harus menjadikan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Dia harus menjadi segala-galanya bagi kita. Dia biarlah leluasa mengatur dan mengarahkan hidup kita. Jadikanlah dia, Yesus,
sebagai sang gembala kita. Hanya dengan itulah kehidupan kita dipertanggungjawabkan dan selalu terarah kepada kebenaran. Artinya begini, yang mau saya bilang. Artinya begini. Saya selalu menyatakan sama semua orang. Kau cari orang, gak usah dulu kita berbicara keilahian dan ketuhanan Yesus. Saya bicara orang saja. Kau cari orang atau nabi yang lebih suci, lebih kudus, lebih benar, lebih agung, lebih mulia, lebih dapat dipercaya daripada Yesus. Kalau kau temukan, maka boleh kau tinggalkan Yesus. Tapi saya pastikan kau tak akan ketemukan hal yang demikian hanya ada pada Yesus. Jadi nggak usah lagi kau cari. Karena tidak akan kau ketemukan. Karena aku pun dulu pernah mencari. Rupanya tidak ada, hanya Yesus. Maka saya katakan aku mencintai Yesus. Dan aku berikan hidupku waktuku untuk dia. Ya, hidup di dunia ini penuh dengan pengumbaran hawa nafsu. Jadi rupanya ajaran palsu itu sangat dekat dengan hawa nafsu dan kenikmatan dunia. Dan memang itu yang dikerjakan oleh nabi palsu. Makanya nabi palsu itu selalu menawarkan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal biologis. Ini dia. Dan ini selalu berkaitan di sana. Makanya dosa manusia kan di dunia ini kan yang paling banyak disorot yaitu hawa nafsu itu. Hawa nafsu. Maka dikatakan di surat Yohanes, jangan engkau mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Karena yang apa di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang ditawarkan nabi-nabi palsu. Oke, ya. Hal ini membuat orang yang lemah menjadi mudah jatuh. Kita diperingatkan untuk tidak meninggalkan jalan yang benar. Jangan tinggalkan Yesus, Yesus kebenaran. Jangan tinggalkan ajaran para rasul yang meneruskan ajaran Yesus. Siapapun itu ya. Jadi jangan tinggalkan ajaran yang benar yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan yang murni. Oke, sedikit lagi. Marilah kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran. Mari kita melatih diri dalam kekudusan sehingga kita tidak kedapatan bercacat celah dan tak bernoda di hadapan Tuhan kita. Oke. Jadi mari kita berpegang kepada kebenaran, kunci mengalahkan nabi palsu. Jadi ajaran palsu dan nabi palsu itu menyatu ya. Ciri-cirinya saya sudah sebutkan sedikit. Nanti teman-teman akan memberikan pelengkapan. Ingat, nabi palsu menuntun umat masuk ke dalam jurang kebinasaan. Karena itu waspadalah, waspadalah, waspadalah. Terima kasih, kembali kepada moderator. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayo moderator lanjut. Aku boleh nambahin dikit nggak? Nambahin banyak aja juga boleh. Ya, dikit aja lah. Nanti biar teman-teman kasih. Ya, sebenarnya sih kita ya sebagai pengikut Kristus itu memang tidak dilakukan untuk mencari kebenaran, justru kita mempertahankan kebenaran. Dan terkadang ya menurut pribadi saya ya, terkadang saya sering mendengar kita sama-sama mencari kebenaran. Menurut saya itu saya kurang setuju itu. Sesungguhnya mereka lah yang mencari kebenaran, sedangkan kita itu mempertahankan dan mempertanggungjawabkan. Itu yang tepat. Karena sesuai tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat yang 15 itu kan mempertanggungjawabkan. Nah, mempertanggungjawabkan dengan atas landasan mempertahankan kebenaran yang kita dapatin. Kebenaran, di dalam kebenaran itu ada kasih karunia. Nah, itulah yang kita dapatkan. Sedangkan dari mereka apa yang mereka dapatkan? Kebenaran belum tentu. Jangankan kebenaran, kasih karunia, apakah mereka mendapatkan juga? Tidak ada, gitu loh. Jadi kita sebagai pengikut Kristus itu mempertanggungjawabkan atas mempertahankan kebenaran, dan kebenaran itu mendapatkan asas landasan kasih karunia yang sudah Ia nyatakan segala janji yang telah diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu
memberikan kasih karunia melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Amin. Itu aja, Le. Ayo moderator, mana moderator? Sorry. Ada kena mute ini, kena mute. Lagi bicara tapi kena mute. Sorry, iya. Mungkin ada lagi yang bisa mau tambahkan ini dari saudara-saudara yang lain, silakan tambahkan. Ini topik yang luar biasa bagi saya. Ini luar biasa karena ini juga menunjuk kepada diri kita masing-masing, bukan hanya kepada pihak yang lain. Karena topik tentang nabi palsu sama dengan pengajar palsu. Jadi ini umum sekali. Kita pun di sini bisa dikatakan sebagai apoget palsu, jikalau tidak setelada dengan Yesus. Kadang saya juga berpikir, saya juga kadang menjadi palsu juga ketika saya tidak bisa mengekang lidah nafsu saya. Saya pun bisa menjadi palsu, saudara, di hadapan Tuhan. Makanya Matius 7 ayat 21-22 itu sangat ketat. Bagi siapapun, baik hamba Tuhan, baik jemaat biasa, semuanya kena. Karena pengajaran tentang Kristus adalah kekudusan. Jikalau kita mulai keluar dari track ajaran Yesus, maka kita pun bisa dikategorikan sebagai nabi palsu atau pengajar palsu. Jadi yang kalau pihak sebelah jangan kegeeran, ya gitu ya. Itu tuduhannya buat kita nih, ya konten ini buat kita, bukan. Ini juga buat kita yang Kristiani juga, gitu ya. Jangan kegeeran dulu. Karena ini konteksnya luas ya tentang nabi palsu dan pengajar palsu. Semua bisa dikategorikan sebagai nabi dan pengajar palsu ketika kita mulai menikmati atau hidup ke dalam jalan lebar. Makanya Yesus ditawari oleh iblis itu apa? Kenikmatan dunia, hawa nafsu dunia, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Erben, yang sesuai yang kita tahu tentang amoral ya, sosial dan sebagainya yang ada A-nya itu ya. Dan itu adalah bertentangan dengan ajaran Kristus dan juga para rasul. Di sini kita lihat surat Titus dari Rasul Paulus pada Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ini diperkuat oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Jadi jelas, kalau Yesus itu benar-benar dia adalah Tuhan. Karena dia ada teladan. Bagaimana dia bisa merendahkan diri, lebih rendah dari orang yang rendah hati di seluruh dunia ini. Jadi dia benar-benar maha. Dia maha kuat, juga maha rendah hati. Siapa Anda angkuh, ya Anda sudah masuk ke kategori siapapun juga jadi nabi palsu atau pengajar palsu. Demikian. Jadi siapapun yang mulai ada keinginan-keinginan duniawi, hati-hati. Anda bisa masuk kategori ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku mau tanya. Nah, silakan Bu Sofi, silakan. Seorang nabi itu apa sih definisinya seorang disebut nabi? Penglihatan. Ya, mendapat penglihatan lah, Bu. Orang yang mendapat penglihatan itu disebut nabi, Bu. Nah, itu kan. Dari tadi kita ngomongin nabi, tapi definisi nabi ini orang Kristen juga harus tahu ya. Apakah semua orang bisa disebut nabi nggak? Tidak. Ya bisa lah, Bu. Nggak bisa dong. Nggak bisa, Bu. Nabi itu harus orang yang memiliki kelebihan. Apa definisi seorang, maksudnya apa, kenapa seorang disebut nabi? Kenapa nggak tukang jual lontong? Beda kan antara tukang jual lontong sama nabi? Kenapa seseorang itu disebut nabi? Ini orang Kristen harus tahu ya. Nah, terbukti kan banyak yang nggak ngerti. Dapat penglihatan tuh bukan cuma nabi, dukun juga dapat tuh. Dukun kan ya pasti. Dapat lah.
nggak usah itu tuh. Ada aliran-aliran apa tuh yang suka pakai trans tuh, manggil-manggil roh. Ini Nah, Bu, dia suka-suka dapat penglihatan. Jadi kita harus kembali dulu ke definisi akar grassroots dulu. Ini ada aku Ya. buat definisinya Bu yang aku temukan. Ya, ini. orang Kristen harus tahu kenapa seorang disebut nabi. Nabi itu apa gitu loh. Ya. Melihat. Yang pertama itu kan Bu Sofi. Bernubuat, Ini mengajar. Domba, Ada domba 4 itu ada 2 domba. Fil dan Seorang- domba. Bentar. Nabi itu ini artinya Bu Sofi, aku lihat. Nanti Ibu tambahin ya. Lanjut Pak Erwin. Seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang misinya bagi manusia dan dunia. Jadi dari Tuhan, Bu. Itu yang pertama. Jadi orang-orang itu, para nabi seperti Musa kan dari Tuhan langsung. Seperti Yesaya dari Tuhan langsung. Jadi enggak melalui pihak ketiga keempat. Baru pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Jadi perintah Allah kalau konteks PL itu kan hukum Taurat udah jelas itu ya. Jangan berzina, jangan mengingini istri orang. Yaitu hukum itu. Baru sebagai orang yang meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang jauh ke depan. Jadi ada nubuatan. Baru seorang yang diberikan Allah kuasa untuk mengadakan mujizat atau tanda-tanda heran. Ini sih beberapa pengertian Nabi yang aku temukan. Oke, Ibu Sofi silakan dilanjutkan. Nabi itu akar katanya apa tuh? Asal kata Nabi. Nabi. Kenapa seorang disebut Nabi? Dabuat. Bileam Bernubuat. Bileam itu di dalam Alkitab disebut Nabi nggak? Oh. Dipanggil sebagai nabi. Yang negatif. Iya. Al-Nujum. Ya, dia disebut sebagai nabi, bukan nabi benar. Karena orang-orang di sana mengatakan dia ada kelebihan. Jadi dia disebut sebagai nabi. Apa bedanya Nabi sama imam? Imam bukan pemimpin dalam keagamaan, Bu. Apa bedanya Nabi sama imam? Kenapa di dalam Alkitab Harun orang yang layak ditunjuk di Tuhan hadapan sebagai Tuhan. Harun ditunjuk Tuhan sebagai imam besar juga. Kalau imam itu kan Bu itu menangani di Bait Allah biasanya berkaitan dengan kurban. Jadi seremonial. Tapi kalau Nabi itu perpanjangan lidah Tuhan. Jadi dia menyampaikan pesan Tuhan, apakah itu teguran, apakah itu berkat, apakah itu janji, itu yang disampaikan para nabi itu. Jadi itu dari Tuhan langsung itu. Ya, betul nggak? Yang saya tahu imam itu nabi itu kerjanya bro. Cuma hari Jumat ya Bu ya. Pak Erben. Ya. Cuma hari Jumat doang. Bukan pada Jumat. Nabi itu juga ada ukurannya, ada yang biasa, ada yang jumbo. Ini nabi besar, nabi kecil. Nggak ada nabi besar, nabi kecil. Itu hanya untuk memahami kita, konteks kitanya. Semua nabi sama aja. Ya, Pak Erben yang saya tahu, imam itu kebanyakan hari Jumat. Jam 12 itu imam apa tuh? Oh, hari Jumat ya. Imam masjid. Kalau imam di kita itu kan menangani korban-korban itu loh, tabernakel itu. Ada imam Lewi itu kan keturunan imam itu. Cuman dibagi lagi ada imam besar. Nah itu, lanjut Bu Sofi dulu. Jangan ditanya terus dong. Langsung kasih aja ilmunya. Nabi itu kan dari kata navi. Artinya bisa penyambung lidah, bisa desir atau pelihat. Kenapa seorang nabi disebut penyambung lidah? Seorang nabi itu adalah seorang yang diurapi. Kalau nggak diurapi nggak bisa jadi nabi. Ya. Jadi tidak sembarang orang disebut nabi. Kalau dia tidak melalui pengurapan dan pengutusan tak bisa disebut nabi. Namanya dukun atau peramal. Nabi itu harus seorang yang diurapi. Jadi di dalam Alkitab kita itu ada 3 jabatan
yang memerlukan pengurapan. Pertama nabi, yang kedua raja, yang ketiga imam. Ketiga jabatan ini harus diurapi. Tanpa pengurapan seseorang tidak bisa disebut imam, raja, ataupun nabi. Setuju nggak ini? Setuju. Di dalam Taurat. Betul. Di dalam hukum Taurat. Ada. Setuju. Ada itu. Setuju, Bu. Nabi Setuju. itu adalah seorang yang diurapi. Dia berdiri on behalf of God untuk kepentingan Tuhan. Dia mewakili Tuhan di hadapan umatnya. Jadi dia itu, seorang nabi itu mewakili Tuhan, penyambung lidah Tuhan on behalf of God. Untuk kepentingannya Tuhan, dia menyampaikan nubuatan, menyampaikan firman di hadapan umatnya. Sebentar Ibu Sofi. Untuk kepentingan Tuhan dan umat kan, bukan kepentingan diri sendiri kan? Kepentingan Tuhan, bukan kepentingan umat. Tuhan. Kepentingan diri sendiri apalagi? Itu nabi palsu namanya. Oh, makasih. Imam itu kebalikan, vice versa daripada seorang nabi. Jadi kalau saya kadang kalau ngajar harus pakai praktek ya. Jadi kalau nabi itu mewakili kepentingan Tuhan. Tuhan ada di belakang kita, dia menghadap ke jemaat. Dia menyampaikan firman, dia penyambung lidah. Tapi kalau imam itu posisi. Aduh. Bentar, Bu. Pak Billy, mic-nya tutup, Pak Billy. Silakan, Bu. Imam itu seorang yang diurapi, harus diurapi seorang imam. Tapi posisinya atau tugas jabatan yang diambil itu terbalik. Vice versa dengan seorang nabi. Imam itu seorang yang diurapi, berdiri antara Tuhan dan manusia, mewakili umat di hadapan Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. Seorang nabi itu adalah seorang yang diurapi. Dia berdiri between the gap antara Tuhan dan manusia. Dia mewakili kepentingan Allah on the behalf of God di hadapan jemaat. Jadi juru bicaranya Allah, itu nabi. Kalau imam enggak. Imam itu posisinya terbalik. Imam adalah seorang yang diurapi, yang standing in the gap. Dia berdiri di antara Tuhan dan manusia. Dia mewakili manusia, dia mewakili jemaat di hadapan Allah. Ini bisa ditangkap nggak? Ada yang mau protes sampai sini? Enggak. Silakan. Jadi, lanjut, Bu. Bisa ngerti ya? Nabi itu mewakili Tuhan di hadapan umat. Imam enggak. Imam mewakili umat di hadapan Allah. Posisinya terbalik dengan Nabi. Mudeng nggak ini, teman-teman? Jangan bingung sampai sini. Mudeng ya. Jadi imam sama nabi ini terbalik, tugasnya terbalik, nggak sama. Ya, seorang nabi mewakili Tuhan, imam itu mewakili jemaat, mewakili umat. Makanya dalam Alkitab, teman-teman, seorang imam besar itu ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, ini kita bicara imam besar Harun, tipologi daripada Mesias. Mesias kita itu adalah HaMesiah. Ya, seorang yang diurapi secara khusus karena Yesus itu memegang 3 jabatan sekaligus. Sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Betul apa salah? Betul. Betul, Bu. Betul. Mengapa Yesus itu disebut Mesias yang satu itu beda dengan Mesias lainnya? Imam itu disebut Mesiah atau yang diurapi. Raja itu disebut Mesiah. Daud itu Mesias yang diurapi. Nabi itu juga Mesias. Tetapi Yesus itu satu-satunya Mesias yang satu itu. Kenapa? Karena dia memegang 3 jabatan sekaligus. Dan di dalam Alkitab kita, 3 jabatan ini dipisah. Tidak boleh dipegang sekaligus. Ini dipisah ini. 3 jabatan ini. Imam, Raja, dan Nabi. Tetapi Yesus memegang 3-tiganya. Yesus itu di dalam Alkitab kita disebut Melek HaMesias,
raja yang diurapi, yang merupakan tipologi daripada Daud. Makanya Mesias yang dinanti-nantikan ini bukan sembarang Mesias, tetapi harus dari keturunan Daud, karena dia harus menjadi seorang raja. Ya, ketika Yesus lahir dikatakan malaikat berkata apa? Kepada gembala, kamu pergi ke Bethlehem. Raja orang Yahudi sudah lahir. He is king. Ya, karena Mesias yang satu ini adalah Melek HaMesiah. Yang kedua, dia adalah Yesus. Yesus ini disebut tipologi daripada imam besar Harun, yang kita sebut dengan Kohen Hagadol. Kohen Hagadol itu artinya imam besar yang satu itu, yang diurapi. Harun itu merupakan gambaran, tipologi daripada Yesus. Yesus di kitab Ibrani disebut apa? Maka kita mempunyai imam besar. Imam besar yang gak sama seperti Harun. Karena ketika Harun masuk ke ruang Maha Kudus, dia bukan hanya mempersembahkan korban untuk jemaat, dia mewakili jemaat, tetapi dia mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Tapi imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, tidak sama. Dia tidak datang dengan membawa darah binatang seperti imam besar Harun. Ya, imam besar Harun itu harus 1 tahun sekali masuk pada hari pendamaian, pada hari Yom Kippur, dia membawa darah lembu, dipercikin 7 kali di atas tabut pendamaian itu. Dia mewakili bangsanya. Ya, makanya imam besar ini berat. Ya, ketika di dalam tabernakel Musa, imam ini mewakili jemaat. Kalau imam ini berdosa, korban penebusnya itu tidak domba, tapi lembu. Karena Tuhan menganggap ketika imammu yang mewakili kamu berdosa, seluruh bangsa Israel berdosa. Ya, jadi Tuhan itu tidak lihat bangsa Israelnya, dia lihat imamnya. Ya, makanya imam besar Harun di patam atau di kepalanya ini ada patam emas yang menyatakan kudus bagi Yahweh. Ya, itu melambangkan Yesus. Nanti kalau kita sampai pada baju efod atau kita bicara mengenai bagaimana dari atas kepala sampai bawah, ketika imam besar Harun itu melambangkan semua Yesus di situ. Baju efodnya. Imam besar ketika masuk, di dada imam besar itu dijahit 12 batu permata yang mewakili ke-12 suku Israel. Dan di atas bahunya. Artinya dia menanggung kesalahan dan dosa seluruh Israel, dia bawa di situ. Kalau imam besarnya ini ketika masuk ruang Maha Kudus itu berdosa, dia mati di ruang Maha Kudus. Makanya imam besar itu ketika dia masuk itu dikasih giring-giring, dikasih rantai, kakinya diberi rantai. Rantainya ini dari delima lonceng, pomegranate and bell, pomegranate. Bunyi. Ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, kalau sampai ini imam besarnya ditolak sama Tuhan, dia akan mati di ruang Maha Kudus karena nggak boleh masuk. Tidak seorang pun sembarangan masuk. Ya, pada waktu jalan Miskan atau tabernakel Musa itu hanya Musa dan imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Yang lainnya nggak boleh. Kalau dia mati, itu karena nggak ada yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Itu diseret pakai rantai, ini diseret keluar mayatnya. Dan kalau imam besarnya ditolak Tuhan, maka seluruh bangsa Israel kena kutuk. Karena Tuhan menganggap ketika yang mewakili kamu berdosa, kamu seluruh bangsa berdosa. Nah, Yesus sebagai imam besar kita dikatakan dia naik ke atas langit jauh Samayim Hashamayim. Dia naik ke langit ketiga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia menjadi mediator atau imam besar bagi kita, sehingga Allah itu tidak lihat kitanya, yang dia lihat kakak sulung kita, Yesus Kristus. Dia melihat Yesus yang memakai patam. Dia yang pikirannya dikatakan Yesus memakai patam, yang pikirannya katanya kudus bagi Yahweh. Pikiran Yesus itu selalu kudus bagi Yahweh. Dan ketika dia naik, ya, lambang imam besar baju efod yang mewakili 12 suku Israel, itu Yesus membawa kita di dadanya. Dia menghadapkan kepada Bapa nama kita. Dia bersyafaat bagi kita. Dia mewakili kita di dalam Bapa. Makanya dikatakan di dalam Yesus kita dibenarkan. Bukan karena kita yang benar, tapi kita dibenarkan karena Tuhan itu melihat ketika kita di dalam kasih karunia, kita itu ngumpet di belakangnya Yesus. Allah tidak lihat kita, yang dia lihat imam besar kita, Yesusnya. Karena itu ketika Adam jatuh ke dalam dosa,
karena Adam itu juga merupakan imam dan raja, maka seluruh umat manusia yang diwakili oleh Adam, ras manusia atau keluarga Adam ini, bin Adam dan binti Adam ini, ikut jatuh. Karena Adam itu imam. Tuhan ketika di Taman di Eden, dia tidak datang sama dogi, sama monyet, ngomong-ngomong, dah. Yang dia panggil Adam. Kamu ngapain hari ini? Karena Adam mewakili semua makhluk ciptaan Tuhan, dia bertanggung jawab, dia diberikan kuasa dominion sebagai raja atas bumi ini, dan dia diberikan sebagai jabatan imam. Artinya dia mewakili makhluk itu di hadapan Allah. Tuhan datangnya nggak ke kucing, ke monyet, ke gajah, ke dinosaurus. Tuhan datangnya ke Adam. Adam, di manakah engkau? Makanya ketika Yesus menebus kita, dikatakan, Rasul Petrus mengatakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Jadi status kita sebagai imam dan raja itu dipulihkan. Di dalam Wahyu dikatakan, di dalam Yesus, dia sudah membeli kita dengan darahnya dari segala suku bangsa, segala lidah dan bahasa, supaya kita menjadi imam-imam dan raja-raja bagi Allah Bapa. Betul apa betul? Betul. Ini imam dan nabi terbalik. Ya, tadi kalau melihat Yesus sebagai raja itu gampang banget. Ya, ketika dia lahir lambang pemerintahan sudah ada di atas baunya. Makanya dia disebut nanti dia datang kedua kali, dia nggak datang lagi sebagai anak domba. Dia nggak lagi Zakaria 9 ayat 9 naik keledai. Dia akan datang as a King of Kings, as Lord of Lords. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Berarti itu ya Mbak ya, apa yang waktu Yesus naik keledai itu sebagai Mesias Ben Yosef, apakah bisa dikatakan seperti itu? Yes, this is first coming. The prophecy about his first coming. Oke. Kedatangannya kedua dia tidak naik keledai. Rasul Yohanes ngomong apa? Naik apa dia? Dia riding a white horse. Wahyu 19 ayat 11 sampai 15. Dia naik kuda putih. Di mana dari mulutnya Tuhan Yesus keluar pedang bermata dua. Dan jubahnya dikilang di dalam kilangan anggur, dicelup di dalam anggur. Artinya darah musuhnya sampai satu tapal batas kuda. Dia akan berperang melawan Antikris. Yaitu orang-orang yang tidak menerima dia sebagai rajanya. Lukas 19 ayat 7. Akan dibunuh. Ya, dia datang bersama dengan orang kudusnya. Dan itu cawan murka Tuhan dicurahkan pada waktu itu. Ya, karena Tuhan sudah tanggung nih semua dosa-dosanya. Curahkan pada waktu itu. Yesus akan datang bersama orang kudusnya. Dia nggak naik keledai. Dia akan naik kuda putih. Karena nanti dia akan datang kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Sebagai singa dari suku Yehuda. Dia sudah menebas maut. Dia sudah mengalahkan dosa. Dia mengalahkan kematian. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Dan dia akan datang lagi. Not as a baby in the manger. Bukan sebagai bayi di dalam palungan. Dia tidak datang lagi untuk tebus dosa kita sebagai anak domba. Dia datang second coming as a lion of Judah. Sebagai singa dari suku Yehuda. Yang sudah menang atas maut. Itu lambang dia sebagai Melek HaMesiah. Nah sekarang yang ketiga. Musa itu adalah tipologi daripada Nabi HaMesiah. Jadi Yesus itu disebut Nabi HaMesiah. Yang seperti Musa, nggak seperti Harun. Padahal Harun juga nabi loh, penyambung lidah. Kenapa seperti Musa? Karena Musa di Keluaran 4 ayat 12 dan Keluaran 7 ayat 1 itu diangkat sebagai Allah atau Elohim. Jadi nabi yang seperti Musa itu berhadapan muka bicara dengan Tuhan karena dia adalah Elohim atau Allah. Jadi Musa itu merupakan tipologi daripada Yesus. Ya, tipologi daripada Sang Mesias itu. Di Mazmur 90 Musa disebut is Elohim. Jadi orang Israel itu percaya Musa dari pinggangnya ke atas Allah, dari pinggangnya ke bawah manusia. Itu merupakan gambaran tipologi daripada Mesias. Nah kelebihannya Mesias apa? Mesias itu punya 7 roh. Kalau manusia itu angkanya 6. Maksimal hanya 6. Ya, sehebat-hebatnya dan sekudus-kudusnya manusia itu 6 maksimal. Itu angka manusia. Tapi Yesaya 11 ayat 2 dikatakan apa? Mesias itu akan mempunyai 7 roh Allah. Roh
Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, roh takut akan Allah, apalagi tuh. Apalagi Dev, 11 roh Allah, 7 roh Allah. Yesaya 11 ayat 2. Mesias ini satu-satunya yang punya ketujuh roh Allah, sehingga dikatakan dia akan menghakimi bukan dengan pandangan mata, tapi dengan penciuman. Dia akan membaui. Makanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kalau kita baca, Yesus itu kok bisa tahu isi hati orang? Teman-teman baca nggak berkali-kali? Yesus kok bisa tahu isi hati orang? Orang itu cuma ngomong dalam hati. Yesus berkata begini, mengapa kamu berpikir demikian di dalam hatimu? Itu berkali-kali. Itu bukan manusia, teman-teman. Itu namanya manusia Allah. Ya, makanya Rabi Yodi mengatakan Mesias itu is Elohim, merupakan tipologi daripada Musa yang adalah manusia Allah. Kenapa? Karena hanya Mesias yang punya ketujuh roh Allah. Dia bisa tahu isi hati orang. Di sini ada yang bisa tahu isi hati orang enggak, teman-teman? Aduh. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Saya aja sering dibohongin. Ya, jadi orang kalau ngomong di mulut sama di hati beda. Gue paling gampang dibohongin dan paling sering dibohongin orang. Ya? Aku tahu isi hati Bu Sophie. Apa tuh? Isi kantong gue lu tahu nggak? Enggak, sebentar. Biar aku kasih tahu sama teman-teman sebentar ya. Saya kasih tahu isi hati Ibu Sophie. Ibu Sophie sangat mengasihi mereka-mereka yang disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Betul nggak Bu? Yes. Nah, betul kan? Tepuk tangan dong untukku. Lanjut. Tapi itu bukan yang ketujuh itu, Bang Ervin. Yang seperti tadi dijelaskan. Lanjut Ibu Sophie, lanjut. Nanti itu Yesaya 11 itu kalau diuraikan itu cukup itu satu seksi sendiri Yesaya 11. Mesias itu membaui seperti ini kata yang sama dipakai ketika Ishak membaui bajunya Esau ketika dia mau memberikan berkat kepada Esau dan pada Yakub. Dia cium dulu tuh bau apanya pakaiannya badan. Ya itu bukan bau badan juga ya, tapi itu nanti itu menarik sekali. Jadi ini Mesias itu punya satu indera ketujuh kalau saya boleh bilang. Makanya Yesus itu satu-satunya bisa mengetahui isi hati orang. Kalian baca nggak? Ada nggak nabi-nabi lain yang tahu isi hati orang? Nggak tahu. Firman Tuhan datang kepada dia, bener nggak? Ngomong kepada Daud, itu tahu sekali. Yesus enggak loh. Orang cuma mikir di dekat dia nih, mikir dia bilang, mengapa kamu berpikir demikian di dalam hatimu? Yesus itu bisa tahu isi pikiran orang. Kenapa? Karena dia punya 7 roh. Jadi ketika Roh Kudus mengurapi Yesus, pada waktu Yesus dibaptis, dia keluar, dia penuh dengan Roh Kudus. Itu bukan seperti kita. Special. Dia disebut manusia ilahi atau is Elohim. Nanti pada waktu dia menghakimi, Yesus mengatakan, aku tidak menghakimi dengan memandang sebelah mata. Dia nggak pakai. Artinya dia bukan menghakimi itu melihat ke dalam hati kita, motivasi kita, pikiran kita. Itu Allah. Karena Allah itu ketika Raja Daud diurapi, ya Samuel mengatakan, mungkin kan itu kan si Esa ini kan punya anak banyak nih, 12 kalau nggak salah ya anaknya ya. Daud yang paling kecil nih, paling si bungsu. Yang ini kayaknya gagah tampan. Udah Samuel bilang, wah ini pasti dia. Anaknya berapa? 8. Anaknya berapa tuh si Esa itu? Ya 8. Ya 8 ya. Ini kan tampan itu, ini pasti jadi raja nih. Samuel bilang gitu. Terus Tuhan ngomong apa coba? Jangan kamu pandang parasnya yang elok. Manusia melihat rupa, tapi aku melihat hati. Jadi Tuhan itu ketika nanti dia menghakimi kita, dia itu tidak lihat seperti sekilas saja katanya. Dia tidak akan menghakimi sekilas pandang saja. He search deep in the heart of man. Dia itu masuk ke dalam hati kita paling dalam, dia tahu. Dia menyelidiki hati kita yang paling dalam, motivasi kita, pikiran kita, our desire, roh kita yang paling dalam itu Tuhan tahu. Makanya dia tahu orang munafik. Tuhan satu-satunya tahu orang munafik. Dia katakan sama orang-orang ahli Taurat, orang Farisi itu, kamu seperti kuburan yang dilabur putih-putih katanya. You look great katanya. Di luar kamu seperti kuburan dilabur putih, tapi isi dalamnya tulang belulang. Dan Yesus mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian manusia karena aku tahu seperti apa isi hati manusia itu.
Jadi Mesias ini special, something special. Dia tahu isi hati orang, dia ngerti pikiran orang, dan itu berkali-kali ada di dalam Alkitab kita. Bagaimana Yesus mengerti orang, dan belum ngomong itu loh, dia sudah bilang, kok kamu ngomong gitu sih di dalam hatimu? Dia bisa ngerti isi hati orang loh. Ya, ini yang kita dikatakan anointing, special anointing, pengurapan khusus kepada Mesias. Mesias itu merupakan nabi yang seperti Musa. Makanya Musa mengatakan di Ulangan 18 ayat 18 sampai 21, dia katakan, seorang nabi akan dibangkitkan oleh Allah dari tengah-tengahmu seperti aku. Like me. Nah, ini basic foundation supaya kita ngerti nabi itu apa, imam itu apa, raja itu apa. Tetapi tadi nabi. Yang pertama, seorang pelihat. Oke. Seorang nabi ini pasti beda dengan tukang jual lontong. Betul ya? Nabi itu penyambung lidah Allah, mewakili kepentingan Allah. Nabi itu disebut seorang nabi karena bernubuat, apa karena jual gorengan? Halo? Ya, bernubuat lah. Bernubuat. Kalau ada seorang nabi nggak punya nubuatan, itu bisa disebut nabi apa tidak? Ya enggak lah. Enggak ya. Jadi seorang nabi, karena dia penyambung lidah Allah, ya, dia mewakili kepentingan Allah. Kenapa seorang nabi itu harus bernubuat? Kenapa seorang nabi harus bernubuat ciri khasnya? Kalau tidak bernubuat, namanya tukang jual siomay. Karena dia kan menyampaikan rencana-rencana Tuhan kepada manusia. Karena Allah, Yesaya 49 ayat 9 sampai 10. Allah itu kalau berbicara dalam suatu nubuatan. Tuhan ngomong begini. Yesaya 49 ayat 9 sampai 10. Aku Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku. And I, God, I declare the end from the beginning. Aku Tuhan sudah menyampaikan hal-hal yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi. Itu ciri khasnya. Ya. Jadi Alkitab kita bedanya dengan buku fiksi karangan Dan Brown, dengan kitab novel karangan Agatha Christie. Mengapa disebut kitab yang suci? Karena mengandung nubuatan Tuhan dan penggenapannya. Fulfilled prophecies. 8.632 nubuatan di dalam perjanjian lama. Totally. Tapi 350 sampai 400 tentang Mesias. Saya nggak ketemu 400, Pak Bumbu katanya ketemu 400. Tapi 350 saya bisa pastikan. All about Messiah. Yang lain itu beda-beda. Ada yang untuk bangsa lain, ada yang bangsa-bangsa, ada yang khusus Israel. Untuk Israel banyak sekali. Tapi kira-kira 8.632 nubuatan. Full with prophecies. Kenapa? Karena ciri khasnya Tuhan kalau ngomong tidak dalam bentuk puisi atau sajak. Tuhan itu kalau berbicara itu in a prophecy. Setuju gak ini? Setuju, Bu. Setuju. Makanya nabi-nabinya itu menyampaikan nubuatan. Nabi Yesaya ngomong begini, kamu Yerusalem, kamu gak bertobat Israel, kamu akan dibuang loh nanti. Nanti bangsa Babel itu akan datang. Dia kasih dengan tepat tuh. Dia bukan bilang nanti bangsa India akan datang, nanti bangsa Jerman akan datang. Enggak loh. Dia bilang dengan tepat. Bangsa Babel akan datang. Dan kamu akan dibuang selama 70 tahun. Dikasih angkanya tuh. Sebelum Israel dibuang. Nabi Yeremia menubuatkan Kores Agung hampir 150 tahun sebelum Kores lahir. Dan Babel itu dinubuatkan runtuh. Babel itu temboknya 2 double. Kalau kalian baca misalnya tembok Yeriko kan udah tebel tuh.
Wong kereta kuda bisa lewat di atas temboknya, Anda bayangin aja tuh. Dan rumah-rumah, ada rumah manusia tuh dibangun di atas tembok. Jadi temboknya jangan Anda bayangin kayak tembok rumahmu. Temboknya nih rumahnya itu dibangun di atas tembok kota tuh ada rumahnya. Kereta kuda itu bisa lewat. Itu udah Babel. Ini temboknya double 2. Tidak ada yang bisa pada waktu itu zaman bangsa itu ya. Gak ada yang berani ngelawan Babel. Tapi Nabi Yesaya mengatakan apa? Tembokmu akan runtuh. Tidak seorang pun akan melewati lagi situ. Babel akan diinjak-injak oleh bangsa asing. Itu nubuatan. Ya. Ketika apa? Ketika kalau raja-raja Israel mau berperang, dia tanya dulu sama nabinya, betul enggak? Karena nabi ini dianggap bisa lihat masa depan. Dia tanya dulu, nabinya tanya Tuhan, Tuhan nanti aku perang menang kalah, kalau aku maju perang ini menang apa kalah ya kan gitu. Daud kan tanya dulu sama Tuhan, aku boleh maju apa enggak nih Tuhan? Nah, kalau Daud kadang-kadang nggak melalui nabi, dia sendiri bisa ngomong sama Tuhan. Ya, Daud tanya ke Tuhan, dia bilang Tuhan, aku mau maju perang, boleh apa enggak Tuhan? Nanti aku menang apa kalah? Tuhan bilang maju, kamu menang, maju menang. Tapi kalau Tuhan bilang jangan, kamu pasti kalah, ya jangan maju rek. Bunuh diri namanya. Ya. Nah, karena Tuhan itu berbicara in a prophecy. Ya, semua nabi-nabi itu mempunyai karunia ini. Ya. Ketika raja siapa tuh mau maju perang dengan Ahab, dia tanya dulu sama Nabi Mika. Ya, dia tanya dulu sama nabi-nabinya sebelum perang, nanti aku menang apa kalah ya. Ditanya dulu dia nabi-nabinya. Terus Mika bilang, oh kamu pasti nabi. Kamu kalau maju menyerang dia, Tuhan sudah memperlihatkan kepada aku nih. Ada sidang ilahi di surga, bla 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 bla. 1 Raja-Raja 19. Kamu maju, kamu nanti mati. Beneran mati. Ya, jangan main-main sama nabi. Ya, kadang-kadang ini lidahnya setajam silet. Ya, omongannya mandi. Ya, karena dia itu mewakili Allah. Dan Allah itu berbicara in a prophecy. Ya, Tuhan ngomong kamu hidup, melalui nabinya hidup. Lah, Tuhan di dalam Alkitab kita dikatakan dia tidak melakukan suatu apapun di bumi ini tanpa dia kasih tahu dulu kepada para nabinya. Betul apa betul? Betul, Bu. Tuhan mengatakan, aku tidak akan melakukan sesuatu apapun di atas bumi ini tanpa aku kasih tahu dulu sama nabi-nabiku. Dia kasih tahu dulu. Nabi Nuh, dia kasih tahu. Nanti Nuh, kamu bikin terang. Nanti itu akan ada banjir. Nuh tuh kok nanti banjir mau datang, nanti banjir mau datang, nanti banjir. Tidak ada yang percaya. Kasihan deh lu ya. Jadi nabi-nabi itu kadang-kadang tidak ada yang percaya, teman-teman ya. Ya. Sama Nabi Yunus diutus Tuhan. Yunus, aku utus kamu ke kota Niniwe. Kasih tahu, kalau nggak bertobat ini satu kota, tak jungkir balikkan dalam waktu 40 hari. Yunus kasih tahu, walaupun dia males-malesan. Orang ini bertobat. Ini Tuhan kalau kamu tidak bertobat, ini masih tertulis. Kamu tidak bertobat, 40 hari lagi ditunggang balikan sama Tuhan. Dia kasih tahu apa yang akan terjadi. Karena nabi itu penyambung lidah Allah. Nah, di dalam Alkitab kita teman-teman yang namanya nubuatan atau profesi itu bukan ramalan, sekedar ramalan akan apa yang terjadi, bukan kayak ramalan cuaca gitu, bukan ya besok hujan atau besok nggak hujan, bukan gitu. Nabi. Tuhan berbicara di Hosea 12 ayat 10. Dia bicara dalam apa? Ini siapa ya ini ya? Gili. Lanjut, Bu. Ya, ada suara motor-motor lewat. Tuhan itu kalau bicara, caranya Tuhan bicara tuh gimana? Dia kasih tahu. Hosea 12 ayat 10. Tuhan ngomong begini. Aku berbicara kepada para nabiku melalui satu. Penglihatan atau visions. Dan itu penuh simbol. Biasa Tuhan kalau ngasih penglihatan, ya orang yang sering dapat penglihatan, aku hampir tidak pernah dapat penglihatan ya. Penglihatan itu dalam bentuk kadang simbol, kadang kayak video jalan gitu teman-teman. Ya, aku cuma sekali pernah dapat. Selebihnya tidak pernah lagi aku dapat. Aku tidak sering lihat-lihat. Itu kayak video di peristiwanya itu bisa lewat, bisa peristiwa yang masa lalu atau bisa peristiwa masa depan atau dalam bentuk simbolik. Misalnya Yusuf ketika dia bermimpi, ya.
Dia melihat matahari, bulan, dan bintang. Bisa bentuknya simbol-simbol begitu. Daniel ketika dia mendapatkan penglihatan, macam-macam bentuknya. Ada yang Tuhan kasih tahu, ada patung gede gitu kan kalau di kitab Daniel. Termasuk di Wahyu. Itu dalam bentuk simbol. Karena itu penglihatan. Bentuknya vision. Vision itu simbolik. Simbolik. Kadang-kadang artinya dimeteraikan sama Tuhan. Atau artinya itu disembunyikan. Kita nggak tahu artinya. Kedua, Tuhan bicara dalam apa? Dia mengatakan, aku memberikan banyak sekali penglihatan kepada para nabiku. Yang kedua, baik melalui mata terbuka atau mimpi, bisa ya. Yang kedua, Tuhan itu bicara di dalam similitud. Melalui pelayanan hidup para nabi. Similitud itu artinya kesamaan hidup. Misalnya ketika Hosea, paling gampang Hosea di kitab Hosea sendiri. Ketika Tuhan mau menghajar Israel, Tuhan ngomong sama Hosea, kamu sekarang nikahi pelacur nih, si Gomer ini. Kamu nikahi ini. Ini lambang Israel itu orang yang tukang selingkuh, berzina rohani, istri yang gak setia. Sedangkan aku ini Baalmu, aku adalah suami yang setia. Itu similitud, kesamaan hidup. Ya, contoh lainnya, kalau Tuhan kadang-kadang suruh para nabinya, kamu telanjang kaki, berjalan kesulitan dalam kain kabung, kemudian kepalamu ditaburi debu, itu melambangkan nanti atau kadang-kadang disuruh tangannya dirantai, ya. Nanti itu seperti itulah bangsa Israel akan dibawa ke pembuangan, dibikin budak gitu maksudnya. Itu Tuhan caranya ngomong melalui kisah hidup para nabi. Yang paling jelas adalah kisah hidup Yunus misalnya. Ya, makanya Yesus mengatakan kepada angkatan yang jahat ini tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Karena hidup kisah Nabi Yunus itu merupakan similitud atau tipologi daripada apa yang akan terjadi pada Mesias. Itu namanya similitud. Itu cara Tuhan bicara. Yang ketiga, Tuhan membuka mulutnya, Mazmur juga lewat amsal atau perumpamaan. Itu cara Tuhan bicara. Kalau ada yang lain yang menemukan cara Tuhan bicara, boleh. Saya menemukan 3 itu. Ya. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Maka Yesus kalau ngajar itu pakai amsal atau pakai perumpamaan. Itu caranya orang-orang bijaksana ketika mengajar. Ya, kalau ada lihat filsuf-filsuf itu enggak pernah kalau ngajar muridnya itu enggak pernah ngomongnya tuh the point, enggak pernah. Ngomongnya muter dulu. Pakai cerita, pakai perumpamaan. Nah, itu cara orang bijak ketika dia bicara. Pakai amsal. Salomo itu mengubah lebih dari 3.000 amsal. Karena dikatakan dia orang yang paling berhikmat. Dia nulis amsal ribuan. Paling banyak itu Salomo. Ya, menulis amsal. Nah, sampai mana tadi ya? Oke, tadi kita balik lagi ke nabi asli ya. Ke nabi asli dulu nih Pak Erben. Tadi nabi itu kan harus bernubuat karena Tuhan itu berbicara in a prophecy. Yesaya 49 ayat 9 sampai 10. Itu caranya Tuhan bicara. Dikatakan I declare the end from the beginning. Aku sudah ngomong lebih dulu sebelum hal itu terjadi supaya ketika hal itu terjadi, kata Tuhan, kamu tahu bahwa bukan Allah asing yang mengatakannya, tetapi aku sudah ngomong. Supaya kamu tahu kalau pas kejadiannya sudah ada, waktu terjadi, kamu tahu aku sudah ngomong loh. Tuhan sudah ngomong, ya. Misalnya seperti Yesus ketika dia menubuatkan kematiannya. Yesus mengatakan rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Kemudian orang Yahudi mengatakan loh, bagaimana mungkin kamu bisa membangun bait Allah ini dalam 3 hari? Nenek moyang kami aja membangunnya 46 tahun, no. Tetapi yang dimaksudkan bait Allah ya tubuhnya sendiri. Dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, maka murid-muridnya teringat akan perkataan Yesus ini. Nah, itu namanya nubuatan. Ya, sama seperti Yesus menubuatkan 3 kali dia menubuatkan, aku anak manusia harus menderita, aku harus ke Yerusalem, aku harus menderita oleh karena tua-tua, ya, ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, ahli Taurat. Aku harus mati dan pada hari ketiga aku harus bangkit. 3 kali dia ngomong. Kalau 3 kali itu artinya extremely penting gitu. Sayang murid-muridnya nggak mudeng. Sampai Yesus bangkit murid-muridnya pikirannya masih kacau. Ini mayatnya siapa yang curi gitu ya. Padahal Yesus sudah ngomong 3 kali. Nanti aku akan bangkit pada hari yang ketiga dan aku akan mendahului kamu ke Galilea katanya. Ya, extremely penting ya. Kadang-kadang memang kita kayak muridnya Yesus ya. Apa yang Yesus ngomong tidak kita perhatikan ya. Nah, terus apalagi teman-teman? Seorang nabi cirinya bernubuat. Karena Tuhan itu berbicara in a prophecy atau Tuhan berbicara dalam nubuatan. Cirinya nabi asli itu kalau bernubuat di dalam nama siapa, teman-teman? Kata Musa. Hashim. Jadi Ulangan 18 ayat 18 21 dikatakan
Nabi asli bedanya sama nabi palsu gini. Kriteria pertama, dia harus bernubuat demi nama aku, kata Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru kita bernubuat demi nama siapa, Dave? Matius 7 ayat 21, kita bernubuat demi nama siapa? Demi nama Yesus. Kita bernubuat di Tuhan, dalam nama Tuhan. Yesus. Ya, jadi kriteria nabi di dalam perjanjian lama, Ulangan 18 ayat 18 sampai 21 adalah kamu harus bernubuat demi namaku. Kalau kamu bernubuat demi nama Allahnya lain, artinya nabi palsu. Harus dihukum mati. Yang kedua, kriterianya adalah kalau kamu bernubuat sudah benar ini demi nama Tuhan Allahnya Israel, tapi nubuatanmu palsu, tidak terjadi, cuma dari mimpi-mimpi khayalanmu sendiri, itu nabi palsu. Nubuatannya nggak terjadi. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita bernubuat di dalam nama Yesus. Hanya seorang nabi yang dipenuhi Roh Kudus baru dia bisa bernubuat dengan nubuatan yang benar. Kalau enggak benar. Itu cirinya sih menurut saya baru menemukan itu. Karena kriteria Musa katanya harus bernubuat demi namaku. Kalau bernubuat demi nama Allah lain kamu harus bunuh dia. Yang kedua, kalau dia sudah bernubuat dan nubuatannya nggak terjadi, itu artinya nabi palsu. Itu dua ciri. Silakan ditambahkan dulu sebelum saya lanjutkan, saya tak minum dulu. Ya, aku dapat literasi ya, Mbak, yang 11 kriteria. Yang betul sih, termasuk kenabian. Nih, yang pertama, nih ciri-ciri dalam perjanjian lama terbuat ciri-ciri utama dari Mesias. Nih cirinya yang pertama emang betul yang dikatakan oleh Mbak Sofia itu kenabian. Terus tentang ini kondisi nih visi misi sejarah linear, nih penderitaan, kerinduan atau penyelamatan di masa depan ini bisa dikatakan penglihatan. Nih terus nih mencakup ranah yang luas, melibatkan semua orang, kawan atau lawan dan semua alam liar atau tidak di bumi atau di langit. Nah, seperti Yesus mengatakan, beritakanlah Injil dari segala makhluk. Nah, terus habis itu ini penyelamatan atau penebusan merupakan tindakan luar biasa di luar jangkauan kemampuan manusia. Nah, ini sebagai imam besar Kohen Gadol. Terus habis itu nih ya ini yang menarik nih, masuk dalam wilayah makna terdalam dari realitas manusia yang dibingkai di antara kekuasaan ilahi dan kegelisahan manusia. Jadi mempunyai sifat keilahian dan kemanusiaan. Terus habis itu terkait antara personalisasi dunia dan tindakan penyelamat yang terwujud dalam kedatangan Sang Mesias. Jadi ya itu, cuman itu aja sih Mbak yang aku tambahin. Maksudnya memberitakan dengan semua makhluk itu seperti apa, Bro? Bentar dulu, Pak. Berarti Kerajaan sorga dari kriteria nabi yang dijelaskan Ibu Sophie sama yang tadi itu, berarti yang RT 6 nggak masuk dong? Iya. Tanya aja kalau ada muslim di sini. nggak dengar suara. Baru Kan ini pandangan juga. mereka berbeda, jadi kita mau dengar pandangan mereka. Berarti arti nabi di dalam konteks muslim sangat berbeda kali, bertentangan dengan yang kita pahami. Ya, makanya karena imam itu menurut mereka adalah pemimpin sholat. Jangankan gini. Gini lah. Jangankan mereka ya, Yahudi itu pun aja gak ngerti gitu loh. Waktu Yesus datang ke Yerusalem, itu kan naik keledai kan. Nah, mereka itu lupa kalau Mesias yang pertama harus datang itu sebagai Mesias Ben Yosef gitu loh. Sebagai anak domba dan sebagai korban tebusan gitu loh. Makanya kan di mereka itu kan menolak baca Yesaya 53. Ingat gak? Gitu loh. Nah,
yang dikatakan Mbak Sofi ya setuju aku. Dia datang kedua kalinya ya sebagai raja. Ya itulah Mesias ben Daud. Itu. Daudi gak ngerti kayak gini. Lanjut teman-teman. Iya, saya mau tanya Bu Sofi. Tadi kan dibilang Bu Sofi tadi kan ada 3 talenta tahta yang ada pengurapan itu. Pertama nabi, raja, dan imam. Jadi berarti kalau ada nabi yang ngaku-ngaku tapi dia tidak diurapi, bagaimana itu Bu Sofi? Nggak bisa, di dalam perjanjian baru juga diurapi oleh Roh Kudus ya. Jadi yang ada dalam perjanjian baru kan karunia kenabian. Kalau perjanjian lama itu sudah jelas, itu turun-temurun diurapi. Imam besar itu juga diurapi ya. Nggak bisa sembarangan loh ngaku-ngaku saya keturunan imam besar Harun, nggak bisa. Itu memang udah aturan Tauratnya begitu. Tapi itu merupakan satu tipologi lah, simbolik. Kemudian dia mengatakan angka 6 lambang ketidaksempurnaan, 7 angka sempurna. Ya betul, itu dari gematrianya seperti itu. Jadi Yesus memiliki roh yang sempurna. Betul, saya setuju itu. Ini pertanyaan kepada Leerben ini. Tadi kan pemaparannya kan sangat bagus sekali nih Pak Leerben. Jadi kalau orang intinya kalau nggak ikut Yesus nggak diselamatkan. Tapi kenyataannya kan banyak juga saudara-saudara kita memang dari secara kemanusiaan orang itu kan sangat baik memang. Karena mereka juga dari segi kemanusiaan mereka berlaku perbuatan mereka juga baik. Cuma yang saya pikirkan ya kalau nanti kedatangan Yesus, ini nasib saudara-saudara kita itu gimana nih Pak Ayarben? Coba jelaskan lagi. Ya, Yesus sudah jelas ngomong, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada aku kalau sebagai Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itu udah final. Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, di dalam dunia ini ada dalam Yesus. Jadi kalau mereka menolak Yesus, mereka udah kita beritakan, ya sudah selamat jalan ke neraka. Mau apa lagi mau kita bilang? Berarti intinya kalau mereka sampai akhir zaman ini enggak sampai kedatangan Yesus enggak mereka menerima Yesus, berarti resiko masing-masing lah ya Leerben ya. Iya, karena karunia jabatan nabi kan sudah disempurnakan dalam Yesus. Jabatan imam sudah disempurnakan dalam Yesus. Hakim yang adil sudah ada pada Yesus. Jadi apalagi? Itu, nggak ada lagi. Jadi sudah komplit. Cuma tadi dari yang disampaikan Ibu Sofi yang mau saya tegaskan artinya makna tentang nabi itu di dalam saudara kita muslim sangat berbeda sekali dengan pemahaman kita tentang arti sebuah nabi, seorang nabi. Sangat berbeda. Baru tujuannya pun, cara kinerjanya pun, cara menerima pewahyuannya pun, semuanya berbeda. Jadi ini yang membuat selama ini dialog kita dengan mereka itu menjadi macet atau tidak nyambung. Kenapa? Karena maknanya, esensinya itu sudah sangat berbeda. Tadi Bu Sofi bilang, bagi kita imam itu berbicara tentang manusia, mewakili manusia kepada Allah. Itu berbicara tentang penebusan, pengampunan, pendamaian. Dan Yesus sudah menyelesaikan itu. Tapi bagi mereka kan imam cukup memimpin sholat dan lain sebagainya. Jadi pemahaman-pemahaman di mereka ingin mereka paksakan ke kita yang nggak nyambung. Kita ini terlalu tinggi pemahamannya, maknanya. Terlalu dalam. Cuma masalahnya mereka nggak mau belajar ya apa boleh buat. Itulah dulu pemahaman mereka ya. Jadi gini, Leerben, tadi kan di channelnya Pak Lidara, jadi itu kan mereka itu kan kita kan tadi kan berdiskusi dengan Pak Lidara, pemahaman mereka menganggap kita ini sama seperti Nasrani. Ya dari pemaparan dari Pak Lidara tadi, yang namanya Kristen dan Nasrani itu sudah jelas-jelas berbeda. Sedangkan Nasrani itu adalah pengikut ajaran sesat. Tapi mereka seolah-olah mengimani Tuhan Yesus. Mereka kan istilah Triteos ya, istilahnya buat mereka. Allah, Isa, dan Maria. Sedangkan kita kan Tritunggal. Nah, inilah yang mereka asumsikan bahwa kita itu disamakan dengan Nasrani. Itu tadi pemaparan dari Pak Lidara tadi. Kita boleh aku tambahin sedikit. Sebentar. Kita fokus dulu tentang Nabi palsu ini, Pak.
Jadi jangan dulu lari kemana-mana. Supaya kita selesaikan dulu, kira-kira kalau sudah selesai, nggak ada lagi yang berkaitan dengan Nabi palsu atau Ibu Sofi masih mau melengkapi lagi, kita fokus dulu ke situ. Oke. Karena nanti kalau lari kemana-mana, kita nanti jadi melebar, sehingga tuntas. Iya, kalau mungkin ada Ibu Sofi teman-teman. mau dilanjutkan lagi, Bu Sofi? Iya Bang, sebentar Bang. Kalau ada mungkin teman-teman mau tanggapi, jangan lari daripada topik tentang Nabi palsu. Kalau mau bicara, coba di-raise hand dulu. Nanti saya akan lihat. Ya, kalau belum ada, lanjut dulu Bu Sofi. Bu Sofi. Iya, silakan yang Muslim aja dulu Pak. Yang Muslim atau yang lain? Ada yang saudara kita Muslim? Ada saudara yang Muslim? Silakan, atau ada yang mau tambahkan, silakan. Ada cuman belum ada. Pak Sumarlin, silakan Pak Sumarlin. Belum ada tanggapan. Soalnya kalau saya nanggapin nanti semenit dua dipotong Bu Sofi setengah jam, susah juga. Lanjut aja dulu. Iya. Enggak. Silakan tanggapi aja. Silakan bicara aja. Diberi waktu selama 3 menit lah. Silakan Pak. Iya, silakan Pak Sumarlin jelaskan apa sih kriteria Nabi bagi seorang Pak Sumarlin itu? Ya, kalau dalam apa yang saya pahami ya, Nabi adalah orang-orang yang menerima wahyu dari Tuhan, dari pencipta kita. Kemudian disampaikan kepada umatnya, kepada manusia yang ada di sekitarnya. Itu aja. Tidak ada yang terlalu lebih dari itu. Dan memang di antara tanda-tandanya adalah bernubuat, melakukan mukjizat untuk memberikan meyakinkan manusia, memberikan manusia keyakinan akan bahwa dia bukan melakukan apa yang dia sampaikan itu bukan datang dari dirinya sendiri, dari atas perintah dari yang mengutusnya. Ya. Seperti itu. Dan memberikan ajaran-ajaran Tuhan kepada kaumnya. Kurang lebih itu ya, sekilas. Silakan ya. Boleh saya tanggapi dulu nih Pak Sumarlin. Saya ini baca di Perjanjian Lama, nabi-nabi itu semuanya selalu langsung berkomunikasi dan kepada Tuhan, gitu loh. Jadi nggak ada nabi di Perjanjian Lama itu lewat malaikat. Itu bagaimana itu? Apalagi ada nabi ketakutan dengan malaikat, itu sangat ngeri juga saya pikir itu. Gimana itu Pak Sumarlin? Ya baik. Ya nabi ya. Ketakutan terhadap malaikat karena Nabi takut pada manusia pada umumnya, takut pada sesuatu hal yang dia belum pernah lihat sebelumnya. Dan saya rasa di dalam Bible juga ada hal-hal seperti itu. Terus kedua, kaitannya dengan pencipta kita berbicara langsung dengan para nabi, di dalam keyakinan keislaman yang kami ketahui, memang ada pencipta kita berbicara langsung. Makanya di Musa disebut Al-Kalim. Itu manusia yang diajak berbicara langsung oleh penciptanya. Dan Rasulullah Muhammad di dalam Isra Mi'raj diajak berbicara. Allah mendekat sejarak 2 busur panah kalau nggak salah dia, dan diajak bicara untuk menerima perintah sholat. Jadi 2 orang yang pernah diajak bicara Allah Subhanahu Wa Taala di dalam keyakinan kami, setidaknya itu yang kami pahami dari apa yang kami belajar dengannya, bahwa 1 Musa, 2 Muhammad SAW dari kalangan para nabi ya. Adapun Adam diajak bicara juga, tetapi diajak bicara di surga. Yang kami pahami, entahlah kalau ada hadis-hadis kaitannya dengan beliau diajak bicara di bumi, kami belum tahu juga. Tapi ada memang yang diajak bicara secara langsung, antara bentuk-bentuknya, tapi tidak semua. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Bro Dev, dari tadi kamu angkat tangan, ini ada mau disampaikan Bro Dev, silakan Bro Dev. Bro Dev. Kalau enggak, saya tambahin dikit deh sama Pak Sumarlin. Silakan Abi. Ya, Pak Sumarlin, ini kan tadi kan udah diterangkan Ibu Sofi bahwa nabi itu kan ada ciri khasnya, salah satunya kan bernubuat. Karena saya baca di Perjanjian Lama, hampir semua nabi-nabi itu punya nubuatan itu semua. Bahkan Raja Daud pun ada nubuatannya tentang Yesus Kristus. Saya mau tahu kira-kira apa sih nubuatan-nubuatan dari Nabi Bapak? Coba jelaskan Pak.
Ini kalau kaitannya dengan ini bisa dicari di buku-buku kaitannya tentang apa namanya nubuatan para nabi termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Ada kitab-kitab para ulama tentang itu. Nah, saya belum mengingat salah satunya di sini. Bahkan di Google bisa, misalnya nubuatan Nabi Muhammad dicari, ini bisa seperti itu. Kok Silakan, Pak. mencari nubuatan Nabi Muhammad? Selain di Google, Pak. selain di Google nubuatan Sri Baginda di Al-Quran apa nggak ada? Monggo. Padahal Nabi Google belum diurapi ya. Walaupun Nabi Google nih cerdik juga loh. Caranya adalah belajar dari para guru-guru, maksudnya membaca kitab-kitab tentang hal itu ada. Kan seperti itu. Maksudnya Bapak sudah belajar, mungkin bisa berbagi dengan kita. Ya, saya ingin menyebutkan beberapa, tapi nanti panjang lagi bantahannya Bu Sofi. Jadi itu ya cukup itu Gak aja. Gak apa-apa. Kan satu aja Pak, nubuatan Muhammad di dalam Quran. Ya, nubuatan saya ingat salah satu hadis itu, tapi lupa saya matanya, bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai orang berkomunikasi dengan Rasulullah, menyebut dengan isyarat tangannya, isyarat tangan yang menyebutkan di telinga. Saya lupa di mana ada pembahasan waktu itu. Nubuatan tentang adanya HP sama iPad. Terus kedua juga bahwa agama ini akan masuk ke rumah-rumah manusia. Ya. Agama ini akan masuk ke rumah-rumah manusia. Sekarang masuk. Terus pasar itu tanda-tanda kiamat, dan ternyata pasar akan masuk juga ke rumah-rumah manusia. Sekarang kita ada pasar masuk ke rumah kita lewat Tokopedia atau apa, kalau kita memandang ya seperti itu kalau mau dikatakan. Nubuatan tentang adanya Tokopedia sama Shopee. Oke, aku catat. Nubuatan tadi tentang apa? Berbicara dengan bahasa isyarat itu apa berarti? HP atau apa itu? Sekarang saya tidak ingin mengklaim, itu nubuatan saja seperti itu. Kan saya tidak mau mengklaim ini dan itu, silakan. Oke, nubuatan tentang adanya mobile phone ya, HP ya, teknologi ini. Kedua, nubuatan adanya Tokopedia dan Shopee. Yang ketiga apa Pak? Inilah kerepotannya kalau kita ngomong dengan Shopee, langsung mengklaim itu. Saya mengatakan dengan isyarat ya, tangannya gitu kan. Itu apa tuh? Nubuatannya kok tidak jelas? Sebentar, apakah nubuatannya itu sudah digenapi sekarang ini? Akan maraknya khamar, akan maraknya perzinahan. Seperti itu. Di puncak ya. Ya, terus orang-orang Arab ya akan berlomba-lomba dengan membangun gedung yang megah. Terus kalau di Al-Qur'an sendiri ada yang bangun gedung megah. Di Al-Quran sendiri nubuatan tentang tubuhnya Fir'aun ya. Fal yauma nunajjika bi badanika. Hari ini kami selamatkan badanmu untuk menjadi contoh. Pada saat zaman Nabi Muhammad tidak ada orang tahu di mana ininya tubuhnya saat itu. Sekarang ditemukan. Kalau mumi itu kan sudah dilakukan ribuan tahun, Pak. Bukan. Fir'aun yang tenggelam di laut itu. Fir'aun yang tenggelam itu enggak ada, kok tidak ditemukan? Tidak ditemukan ya. Nubuatannya itu ada klaim mumi yang ditemukan karena ada banyak garam di tubuh mumi itu dianggap oleh sebagian Muslim itu Fir'aun yang tenggelam. Padahal garam bukan berarti nasi itu memang pakai garam. Ya nggak apa-apa. Hanya saja kenapa itu menjadi supaya kita berkata dari situ. Di headline dikatakan bahwa manusia akan merubah ciptaan Allah dan coba di share screen dong, Billy. Nah ini menarik. Aku mau bahas nubuatan. Silakan di share screen Pak. Share screen Pak. Bantu kita. Aku pikir itu bukan nubuatan, tapi ramal.
di mana Sama-sama bro. yang ada hubungannya rencana Allah sama untuk umat kita lihat dulu dari Somalia supaya kita bisa perbandingkan dulu kan. Ingat saya tidak disampaikan, silakan kepada yang lebih ahli gitu. Jadi bertanyalah kepada yang lebih ahlinya. Tentu misalnya kalau ingin tahu seperti itu tanya para ulama. Ada ulama yang bisa Bapak rekomendasikan dan nomor WA-nya atau bagaimana? Ada. Boleh nanti di-share mungkin nomor WA saya nggak punya ya. Nabi dari versi Islam seperti apa, syarat-syarat Nabi menurut Islam, supaya bisa kita ketahui juga kan. Tadi kan dijelaskan oleh Bro Irben sama Ibu Sofiatil kan itu melalui pandangan Alkitab kan. Nah sekarang biarlah mereka memandang atau menyampaikan seperti apa sih Nabi dalam konteks dunia Islam. Tapi kalau biar kita soal Nabi, kan? Nabi tentang Islam sudah sedikit dijelaskan, tetapi di sini kita minta ayat-ayat nubuatan dalam keimanan Pak Sumarlin. Nah, bisa enggak Pak Sumarlin bilang atau katakan, atau kalau nggak bisa nunjukin ayatnya, jelaskan satu-satu, kita cari referensinya. Baik, caranya di surah Rum, guli batin Rum. Terus wakil Sayyidina saya Glibun ya. Waktu itu kejadian di zaman Rasulullah ya, bangsa Roma telah dikalahkan. Guli batin Rum malah adalah arti telah dikalahkan. Rum di atas permukaan bumi yang paling rendah gitu. Di atas permukaan bumi yang paling rendah. Oh, jadi dikatakan tentang Rum ya yang dikalahkan. Ya, dan akan menang. Kira-kira itu di ayat mana itu, Pak? Di surah Rum bisa dilihat. Surah Rum. Ya, dan kemudian surah Rum. Saya Aku lagi cari ayat Rum. Saya tidak dalam posisi menjelaskan itu ya. Saya tidak dalam posisi sedang menjelaskan ini dan itu. Saya menyampaikan dari apa yang saya tahu. Itu yang pertama. Ya silakan merujuk ke hadis-hadis tentang itu ya. Tar Pak, kita lihat dulu Pak ya, itu surat Ar-Rum itu Pak. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Silakan. Ya, teruskan. Jadi di sini Pak, bangsa Romawi telah dikalahkan. Nah, ayat 2 ini sampai 3 ya. Di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahan itu akan menang. Nah, ayat 2 dan 3 ini berbicara terjemahannya itu bukan di bumi yang terdekat ya. Fi adnal ardi itu artinya di tanah yang terendah. Adna itu terendah. Kalau terdekat itu qarib. Jadi gini Pak, yang mentranslate ayat ini adalah orang-orang yang tentunya sudah dipercaya dan sudah diuji keilmuannya. Nah, yang kami mau percaya Bapak atau translate yang ini Pak? Baik, saya menjawab argumen itu. Namanya manusia selalu punya bias pada terjemahannya. Ini nggak usah kita jauh-jauh lah, dilai sendiri gimana? Kan rame seperti itu. Jadi kan itu ininya. Kami tidak pernah mengatakan bahwa di terjemahan lain itu salah. Nah, setiap kali kalau kami buka ayat kalian bilang salah terus. Padahal ayat ini diterjemahkan oleh orang-orang yang berkompeten dalam penjelasan atau pentranslate bahasa. Ini bukan cuma 1-2 orang loh Pak. Tapi sebentar Ustaz, sebentar. Ustaz membaca surah Rum ini salah. Jadi nubuat ini ya justru memprediksikan bangsa Roma akan menang atas Persia. Iya, memang kejadiannya di zaman Rasulullah bahwa mereka kalah. Kemudian mereka akan menang kan begitu. Sama di surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Kami sudah
setelah perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang sangat merugikan kaum muslimin. Mereka dalam dikatakan kalian akan menang. Kemenangannya tentang kemenangannya dalam bidang saya nggak paham. Baik, hubungannya pada di zaman yang kami pahami di zaman Rasulullah kaum Nasrani kaum muslimin lebih pro kepada kaum Nasrani pada waktu itu. Jadi kekalahan itu sedikit banyaknya memukul mentalitas mereka yang kami pahami. Jelaskan dulu, Pak. Lebih jelasnya, saya selalu katakan tadi kepada yang lebih ahlinya. Saya tidak dalam posisi sedang menjelaskan ini dan itu. Apa yang kami tahu. Saya pikir tidak perlu diperpanjang, saudara-saudara. Saya pikir nggak perlu diperpanjang ke Pak Sumarlin karena beliau sudah mengatakan tanyakan kepada ahlinya. Jadi tidak perlu saya pikir diperpanjang ya. Masalahnya mengapa ditampilkan? Mengapa dia tampilkan? Sementara kemudian dia mengatakan jangan dibahas, jangan harus tanya ahli, tapi dia nampilkan. Pasti kan ada punya tujuan dia tampilkan itu. Begini, itu kan berarti kan begini, teman-teman begini. Sebentar Pak Sumarlin. Ketika Pak Sumarlin bilang ada nubuatan, lalu Pak Sumarlin mengklaim, ya, artinya kan mesti perlu bukti. Nah ini yang saya mau tanyakan, buktinya apa? Ketika saya mempertanyakan ayat, apakah ini buktinya? Sumarlin bilang tanya aja sama yang lain. Baik, saya mencoba menjawab argumen itu, Pak. Saya saat ini sedang tidak mengingat secara keseluruhan. Yang itu yang saya ingat saja, kan saya bisa bilang seperti itu. Dan untuk lebih detailnya, makanya saya harus katakan lebih detailnya kepada yang lebih ahli itu satu. Kedua, sebelum kita membangun premis-premis tentang kita bicara tentang agama orang sebagainya orang, ya belajar kepada ahli daripada agama tersebut. Itu poinnya yang ingin saya sampaikan. Ini kan tapi Bro Apiang yang ayat yang tadi berhubungan sama Nabi Zulkarnain yang kita kenal sebagai Alexander. Jadi Alexander itu dijadikan nabi oleh Muslim itu sebagai Nabi Zulkarnain begitu. Enggak ada kalau kami. Itu bahasa Jadi bingung nih. Pak Sumarlin, nubuatan artinya yang ke belakang apa ke depan sih kejadiannya? Jadi di antara keimanan di dalam syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tercakup beberapa poin. Pertama, satu, membenarkan semua yang dia melaksanakan semua yang dia perintahkan. Pak Sumarlin, saya kagak tanya itu. Enggak, saya ini perhatiin pertanyaan saya. Yang dimaksud dengan nubuatan menurut Pak Sumarlin kejadian yang akan datang atau kejadian yang sudah lewat itu doang. Sekarang saya jawab, salah satu jawaban saya itu mengandung itu. Satu, melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dia larang. Kedua, ketiga tadi membenarkan semua kabar baik dari masa lalu yang akan terjadi maupun masa datang, termasuk tentang kiamat dan segala macamnya. Keempat adalah tidak mengibadahi pencipta kita kecuali dengan tata cara yang diajarkan. Itu. Oh, jadi ada 4 ya nubuatannya. Masa lalu juga nubuatan, masa sekarang nubuatan, masa yang akan datang nubuatan menurut Pak Sumarlin. Oke lah. Tapi intinya katanya kabar baik tadi ya, barusan yang poin ketiga dia bilangnya apa yang dikabarkan. Kabar baik. Mempercayai nubuatan itu belum tentu semuanya baik, Pak. Saya tidak bilang kabar baik, ya saya mengatakan mempercayai apa yang dia kabarkan. Baik apa yang masa lalu, ataupun di masanya, ataupun yang akan datang. Ada hal-hal yang terjadi, dikabarkan di masanya terjadi. Oke. Jadi begini Pak Sumarlin, buat apa Bapak Sumarlin meyakini Al-Quran, padahal Bapak Sumarlin tidak paham. Ketika kami tanya ayat ini, Pak Sumarlin katakan tanyakan pada ahlinya.
arti lain kata Pak Sumarlin tidak paham. Loh, Pak Sumarlin bukan masih muda lagi ini masalahnya. Sedangkan Baik. yang sudah umur tua aja tidak bisa paham, apalagi yang masih muda, yang baru kemarin menjadi muslim. Ini dia Pak, berarti Bapak beriman buta dong, nggak paham. Tapi saya pikir ini kejujuran Pak Sumarlin ya, Saya artinya sampai saya coba beliau membatasi. saya coba menanggapi. Baik, saya coba menanggapi argumen. Saya mencoba menanggapi argumen Pak ini tadi mengatakan bahwa kenapa mempercayai kalau tidak tahu. Malah ilmu innar rajul kulluha. Tidaklah ilmu itu pada setiap orang keseluruhannya. Tidak ada. Sampai kalau argumen tadi saya mau apply ke sampean diri sampean sendiri, saya akan mengatakan begini. Sampean punya anak, iya berapa? Sekarang saya tanya berapa cahaya lalatnya? Tentu tidak bisa menghitung. Kenapa? Lantas kenapa percaya bahwa itu anak Anda? Gitu kan misalnya. Tapi Pak Marlin, tapi kan Muhammad sendiri kan diperintahkan kalau dia sedang ragu-ragu atau tidak memperoleh kepastian, silakan tanya kepada para ahli-ahli kitab yang lebih dahulu daripada kamu kan. Itu salah satunya yang menyangkut dari apa yang Anda jelaskan tadi. Tidak berbicara seperti itu ayatnya. Ayatnya bilang tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab, yang membaca kitabnya gitu. Membaca kitab para nabinya sesuai dengan tuntunan para nabi. Artinya orang-orang yang jadi yang di Quran yang mengatakan bahwa kalau Muhammad ragu harus tanya kepada para ahli kitab itu terjemahannya salah atau Qurannya yang salah nih? Terjemahannya salah. Salahnya itu harusnya dikatakan. Ya, dengar ya yang lain terutama harusnya di Jom. Ya, harus sama kemarin terjemahan mengatakan Ahsanul Khaliqin. Dikatakan aku padahal jamak ya. Nah. Dikatakan sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Akhirnya ada di dalam benak teman-teman, kok banyak manusia nggak tahu bahwa pencipta yang menciptakan langit dan bumi bukan itu, padahal terjemahan seharusnya walakinna aksaran nasi la ya'lamun, artinya kebanyakan manusia tidak berilmu bahwa kalau pencipta itu yang menciptakan langit dan bumi berarti dia saja yang berhak untuk diibadahi, yang lainnya tidak. Itu poinnya di situ, disebut ilmu di situ, bukan tidak mengetahui siapa pencipta langit dan bumi. Oke lah Pak Sumarlin, tadi kan yang saya tanyakan nubuatan itu kan sampai sekarang kan belum kami terpuaskan atas jawaban Anda, karena Anda bilang tadi Anda tidak terlalu tahu, disuruh justru untuk kalau ya saya betul saya tidak mengerti. Okay. Jadi dalam intinya sebentar Pak Nabisub, tadi jawaban Pak Sumarlin, nubuatan itu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan untuk mengabarkan sesuatu. Itu udah nangkep belum Pak Sumarlin? Pak Nabisub? Oke. Ya, tapi ya buat kita kan sangat berlawanan ya. Kalau masa lalu dinubuatkan udah orang udah lewat kan. Ya, pengertian nubuatan. Ya, intinya kita berbeda gitu. Iya. Antara nubuatan masa lalu kan misalnya gini, tunggu dulu. Di antara nubuatan masa lalu misalnya tentang penciptaan Adam, itu masa lalu siapa yang lihat? Hanya para nabi yang menyampaikan. Makanya kalau orang-orang Yahudi di Madinah itu datang kepada Nabi, mereka tentang menanyakan misalnya bagaimana manusia tercipta laki-laki dan perempuan. Sebutkan tentang kisah Dzulkarnain, itu orang Yahudi yang bertanya itu. Seperti sama turunlah ayat-ayat itu. Itu kan masalah. Itu bukan nubuatan, Pak. Itu pewahyuan. Jangan bertanya itu. Jadi kalau tentang Dzulkarnain itu nguji Nabi, Pak. Jadi bisa dikatakan nubuatan dengan sejarah sama ya, Pak ya? Gimana? Saya terserah. Jadi gini, saya tidak ingin mempertentangkan kaitannya dengan definisi yang Bapak pahami dengan apa yang saya pahami. Yang saya ingin menyebutnya secara umum kabar sajalah, gitu. Kabar, kalau dalam bahasa kami kabar tentang masa lalu, kabar tentang masa yang akan datang tapi terjadi di masa kenabian, atau kabar tentang masa depan yang terjadi setelah masa kenabian. Oke, jadi Pak Billy, jadi udah pemahaman mereka sama kita udah berbeda, jadi nggak perlu lagi kita ini kan. Terus gini, pertanyaan saya sama Pak Sumarlin,
tadi kan udah dijelaskan Ibu Sofi bahwa Nabi itu kan pertama ada ciri-cirinya bernubuat, terus ada pengurapan, diurapi. Nah, saya mau tanya, kira-kira Nabi Anda itu diurapi atau tidak? Terus kalau diurapi, dengan siapa dia yang mengurapi gitu? Coba dijelaskan dulu, Pak. Baik, diurapi secara teknis seorang manusia lain mengurapi sang Nabi itu gitu ya. Iya, jadi contoh nih kayak apa namanya Raja Daud. Kalau tidak Siapa salah. yang melakukan pengurapan, Pak? Jadi gini Pak, contohnya nih ya. Gini Pak, Raja Daud, contohnya nih Pak, Raja Daud diurapi kalau tidak salah Nabi Samuel. Jadi Tuhan yang menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Raja Daud itu. Jadi seperti kalau saya baca di Perjanjian Lama, seperti diberikan minyak Pak, taruh di kepalanya itu pengurapan Pak. Jadi apakah Nabi Anda diurapi atau tidak? Kalau diurapi siapa yang mengurapi gitu Pak? Karena itu kan pengurapan itu kan yang disuruh Tuhan Pak untuk mengurapi. Coba jelaskan. Siapa namanya? Tadi Bu Sofi menyebutkan bahwa Yesus diurapi juga. Maksudnya yang mengurapi Yesus siapa? Ya kalau Yesus kan udah dijelaskan Bu Sofi. Yesus kan mengurapi Roh Kudus sendiri. Iya, Roh Kudus. Teknisnya lain. Saya. Makanya dia mempunyai ketujuh roh Allah. Dia bisa tahu isi hati orang. Oh bukan Pak. Bukan Pak, Roh Kudus itu dilambangkan sebagai minyak pengurapan di dalam kita. Gitu. Jadi minyak pengurapan itu, makanya dikatakan Roh Kudus itu seperti minyak yang turun ke kepala Harun, ke janggut, ke jubahnya turun. Karena Yesus itu ya Pak, bukan cuma sebagai nabi, dia pegang 3 jabatan. Imam, nabi dan raja. Gitu Pak, harus diurapi. Nggak bisa seorang nabi tidak boleh tidak diurapi, harus diurapi. Imam juga harus diurapi. Poin yang ingin saya sampaikan di sini bahwa berarti ada pengurapan yang teknis yang bukan melalui manusia kan seperti itu. Ya, karena kan juga nabi kan teknisnya tidak melalui manusia. Ya, seperti itu. Secara faktual, Sofi sudah menjelaskan, dan itu dinyatakan juga dalam Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah tadi minyak. Kurang jelas suaranya Pak, silakan. Kurang jelas suaranya, bisa didekatkan mungkin mic-nya. Ini bagaimana? Testing. Halo? Masih Pak, masih Pak. Masih Pak terus. Ini bagaimana? Halo? Makanya begini Pak Sumarlin, Yesus itu kalau Anda mau samakan dengan Quran itu namanya Al-Masih. Al-Masih itu kalau Bapak cek bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani artinya yang diurapi. Oh, diurapi. Kemarin katanya juru selamat. Bapak ini gimana sih? Diurapi untuk menjadi juru selamat, Pak. Bapak cek arti kata Mesia. Enggak, Bapak cek arti kata Al-Masih. Kenapa Bapak menyebut Isa Al-Masih? Itu artinya yang diurapi. Itu sesuai dengan nubuatan Mazmur 110, Pak. Yang mengurapi siapa? Allah. Coba buka Ibrani 1 ayat 8, Pak. Siapa yang mengurapi Yesus? Tolong buka Bible. Apa arti kata Mesia? Berarti poinnya di sini buka Ibrani 1 ayat 8. Enggak, saya mau buktikan. Buka Ibrani 1 ayat 8. Mengapa Mesia itu diurapi dengan Roh Kudus? Ya sebentar ayatnya dibuka dulu. Ibrani 1 ayat 8 ini bicara juga dengan Mazmur 45 ya. Kemarin sebenarnya kita udah bahas ini. Buka domba. Tor. Buka apa? Buka baju. Ibrani 1 ayat 8. Ibrani di 1 ayat 8. Saya baca aja kan. Cuma teman-teman muslim juga kagak tahu. Ibrani 1 ayat 8. Juga nggak tahu tentang Al-Masih. Sebentar Pak Nabi. Iya, karena mereka juga kata Al-Masih nggak ngerti apa-apa. Al-Masih taunya pengusap. Sama kaki datar. Betul. Jadi mereka ketika menyebut Al-Masih, mereka nggak ngerti. Baca tuh ayat 89. Tetapi bukan tentang anak ya. Dan Son kepada anak. Dia berkatalah, tahtamu ya Allah, atau Elohim, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu ada tongkat kebenaran. Yang mengangkat Mesias sebagai Raja Mesias siapa? Allah. Ayat 9 ini nubuatan juga di Mazmur 2 dan di Mazmur 45. Ayat 9. Tolong turun. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu ya Allah, maksudnya Yesus atau Sang Firman, Allahmu, yaitu Bapa, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi
teman-teman sekutumu. Makanya pengurapan minyak itu merupakan tipologi atau simbol daripada pengurapan Roh Kudus, Pak. Mudeng ya? Baik. Mudeng saya di situ. Mudeng. Jadi poinnya di sini bahwa teknis pengurapan itu ada teknis yang lain gitu kan. Poinnya di situ. Bukan ada teknis yang lain. Harus diurapi dengan minyak. Ada pengurapan Tuhan. Bukan teknis yang lain, enggak boleh. Apa, ayo. Enggak boleh. Minyaknya itu khusus, minyak campuran. Nah, Bapak nggak tahu kan bagaimana cara orang Israel mengurapi? Minyak itu khusus, Pak. Bahkan barang siapa yang mencampur dengan minyak itu harus dihukum mati, kata Tuhan. Ya, karena itu, jadi gini Pak, perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang atau gambar. Kenyataannya adalah Yesus atau Sang Mesias. Nabi Bapak aja nggak kenal Roh Kudus. Nabi Bapak tidak pernah diurapi Roh Kudus. Nabi Bapak siapa coba yang menubuatkan dia sebagai Nabi? Diteguhkan oleh siapa? Karena begini Pak, di dalam Alkitab ya, yang namanya karunia Nabi itu harus tunduk pada Nabi. Zaman Yesus, ya tidak pernah lagi muncul nabi-nabi. Yang ada hanya karunia kenabian. Siapa yang karena harus ditunjuk oleh nabi? Siapa nabi yang nabi sebelumnya? Jadi kalau Bapak lihat, nabi-nabi itu tidak pernah sendirian, Pak. Ya, misalnya ada nabi-nabi lain yang meneguhkan. Kalau Bapak baca, makanya baca Alkitab. Kalau gue bilang, jadi susah deh ngomongnya. Muslim, saya sarankan Anda baca Alkitab. Ya, baca yang asli dulu. Jangan baca yang palsu. Baca yang asli dulu, kisahnya yang asli ada di dalam Alkitab. Baru Anda mempertanyakan itu. Kalau Anda nggak baca kisahnya, nggak mudeng. Nggak ngerti Anda. Saya katakan. Ya, sekarang coba Yohanes 1. Saya tadi sudah menunjukkan Yesus itu diurapi oleh Bapa. Bapa dengan kuasa Roh Kudusnya. Dari argumen Ibu Syufatil terdapat 2 poin tentang pengurapan. 1 melalui manusia secara teknisnya. 2 melalui Roh Kudus atau langsung dari Tuhan itu sendiri. Tidak boleh harus orang yang harus diteguhkan. Bu Sophie sebentar. Cuma mungkin bahasanya di bahasa kami agak berbeda bahasanya dengan di bahasa yang Ibu pahami. Sebentar Pak Sumarlin, dengerin saya. Ketika saya bertanya, Pak Sumarlin angkat tangan. Lalu saya menerima aja. Kagak pernah menolak apa jawaban Pak Sumarlin. Tetapi ketika Bu Sophie menjawab, kenapa Pak Sumarlin selalu menolak? Saya tidak menolak. Kenapa tuh, Pak? Saya cuma ingin mempertegas, menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ahli-ahli ini. Apakah proses sekarang kalau saya minta penjelasan sama Pak Sumarlin, teknisnya tunggu dulu. Saya minta penjelasan sama Pak Sumarlin. Kan begini, tadi ditanyakan siapa yang mengurapi Nabi Muhammad kan gitu. Nah, jadi saya tanya pengurapan itu apa, bagaimana teknisnya? Dikatakan teknisnya begini, begitu. Jadi saya tanya lagi bagaimana Yesus di bagian Nabi, katanya teknisnya dengan Roh Kudus. Berarti kan ada 2 teknis di sini. Itu poinnya. Atau mungkin saya bertanya kepada Bapak seperti itu. Tapi saya nggak kalau salah satu contoh nih, Bang Apiang. Kalau ada salah satu contoh bahwa salah satu contoh pengurapan itu dicekik sampai 3 kali itu kira-kira bisa nggak dijadikan dasar? Nah, kita diskusi yang baik aja gini. Maksud saya gini, saya tidak menolak. Bukan itu ada di hadis loh, Pak. Saya tidak. Gimana dia? Nah, pertanyaan saya, Pak Sumarlin, Anda menyebut Isa itu sebagai yang diurapi. Pertanyaan saya, bagaimana Isa di dalam Quran Anda diurapi, disebut sang yang diurapi atau satu-satunya Mesias yang diurapi itu?
Ya, kalau di dalam keyakinan kami tidak ada keraguan sedikit pun tentang siapa Isa alaihissalam, tentang kedudukannya yang tinggi, tentang siapa beliau. Kami menghormati beliau, menyanjung beliau, mencintai beliau. Tidak ada keberatan tentang hal itu. Bahkan kalau saya pribadi mengatakan, ya, kalau ada teman-teman Muslim di Zoom ini yang dikit-dikit mungkin menghina-hina beliau, justru saya marah karena dilarang. Ya, kita menghina para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma poin yang tadi ingin saya katakan bahwa yang bahasa dari Bapak Ibu sekalian bahwa ada dua teknis pengurapan, satu. Kedua teknis Tidak ada pengurapan. dua teknis pengurapan, Pak. Perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang atau gambaran yang kenyataannya di dalam perjanjian baru adalah Yesus. Nah, kenapa Baik. Sang Mesias ini bukan hanya diurapi oleh manusia? Sang Mesias ini memegang 3 jabatan. Imam, raja, dan nabi. Jadi Yesus itu tidak bisa hanya diurapi oleh manusia. Ya, kalau lihat Yohanes 1, buka dulu dong Yohanes 1. Berarti beliau mengalami 2 pengurapan gitu maksud Ibu sekarang. Teman-teman yang co-host bisa buka nggak Yohanes 1, teman-teman? Saya mencoba memahami ini. Saya benar-benar ini bukan untuk debat kusir di sini ya, sedang mencoba untuk memahami. Yesus itu, Pak, disebut Mesias. Bapak tahu enggak gelarnya Yesus Kristus? Kristus itu artinya Mesias atau yang diurapi. Sampai di sini Bapak ngerti? Tenisnya Bapak ngerti, Bapak ngerti tidak? Yang namanya Al-Masih itu artinya yang diurapi. Bapak setuju nggak artinya Al-Masih itu yang diurapi atau kaki ceper? Coba jelaskan dulu sama saya. Al-Masih itu artinya yang diurapi. Bapak setuju atau Bapak menolak arti kata Al-Masih? Saya sudah membaca semalam waktu Ibu menyatakan bahwa artinya... Jawab saya dulu, Pak. Bapak menyebut Isa sebagai Al-Masih. Artinya yang diurapi. Ya kan? Sebentar. Bapak mengatakan Isa itu Al-Masih, itu karena kakinya ceper, atau karena dia pengusap, atau karena dia itu diurapi? Diurapi. Bu Sophie, saya mau ini nggak bisa ngelafin lagi nih Bu Sophie. Gimana ya? Sebentar. Ya. Saya bantu live kan, gimana? Oh iya ya, terima kasih Ibu Lin. Ya, jadi lanjut ya. Sama ciri-cirinya, ciri-ciri Nabi palsu? Ya sama Bu, sama Bu. Terima kasih Ibu Lin. Ya. Ya. Oke, bentar saya stop ya. Teman-teman berlanjut ya tetap ya, teman-teman yang nonton. Ya teman-teman yang nonton. Live-nya lanjut, tetapi bukan saya yang live-in. Oke teman-teman, sebentar ya. Ya sebentar. Pak Billy, ada suaranya Pak Billy? Pak Billy? Ya. Wah pelan. Semangat dong, semangat. Saya mood dulu ya. Nanti kalau takut ada... Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan lanjut teman-teman.